Selamat pagi teman-teman. Selamat sore ya, sore. Jangan selamat pagi terus di sini. Suara saya kedengeran jelas nggak ya? Aman, Udah Pak. jam 3. Iya, sabar dong. Udah jam 3 kan. Jelas ya? Oke, teman-teman. Hari ini saya ada bintang tamu. Namanya adalah Reza Andika, bagi yang belum tahu. Nanti saya kasih lihat orangnya kayak apa. Nah, siapa kan banyak tuh. Tiba-tiba home talk ada Reza Andika, langsung semuanya pada nanya. Chat-chat saya, siapa tuh? Nggak ada yang nanya sih, dia jomblo apa enggak katanya. Oke teman-teman, welcome back di IFC Life Science. Kita hari ini ada home talk lagi. Kemarin kan Senin kemarin NDO ya. Sekarang kita ada home talk. Home talk itu hari ini bintang tamunya adalah Reza Andika. Beliau umur 23 tahun, baru bergabung di IFC kurang lebih 2 bulan. Jadi Toreda, income-nya kurang lebih 100 jutaan, bisa lebih, bisa kurang. Tapi angkanya deket-deket lah. Nah, hari ini, mana orangnya? Pak. Kok nggak kesana ya? Tunggu. Nggak spotlight kok. Halo? Hai, Pak. Nah, mestinya pintar tadi ngomong. Nah, ini anaknya teman-teman. Nanti saya belum mulai home talk-nya sama sekali, belum mulai even kenalan. Kenapa? Karena ini kan traffic-nya masih ongoing. Maksudnya di Zoom lagi pada datengin terus. Jadi saya masih opening dulu ya. Bro Reza masih nunggu dulu, belum dikenalkan dulu. Kenapa teman-teman? Karena saya yakin saya sih ada beberapa kali Zoom sama Reza Andika. Terus saya selalu bilang ya, kalau saya ada gift dari Tuhan, maksudnya saya ada bakat dari Tuhan untuk baca orang. Entah kenapa saya punya aja tuh bakat kayak gitu. Nah, menurut saya Anda hari ini datang yang ikut di acara Zoom ini pasti dapat sesuatu, saya yakin. Karena saya waktu ketemu si Reza Andika, saya kan banyak ketemu orang di bisnis ini ya. Coba chat dulu. Ada aja rambut baru ya katanya. Ya dong Pak, saya udah nekat potong sendiri. Nah, jadi waktu saya ketemu Reza Andika pertama kali, saya udah tahu bahwa ini anak beda. Saya sendiri nih dalam hati saya ketemu, oh ini anak beda, pasti dia pasti jadi. Saya kata-kata ketemu punya ada feeling gitu kan pernah beneran kalau kita kadang ketemu orang kayaknya oh ini kayaknya beda deh, oh ini kayaknya talent, oh kayaknya ini ada potensi deh. Nah itu saya punya feeling itu waktu itu ketemu dia. Makanya saya tadi udah jam 3 saya mau muter-muterin lagi, maksudnya biar full dulu. Karena kita selalu namanya juga orang Indonesia ya teman-teman ya, nggak macet. Coba kalau offline bisa macet, antri. Kalau online nggak ada mestinya. Nah teman-teman, ini kayaknya udah oke, 252 ongoing. Karena kan kita standarnya 300 sampai 500 ya. Jadi saya mulai aja. Oke, ini ada Reza Andika. Ya, Pak. Saya panggil bro ya, karena ini milenial 23 tahun teman-teman. Saya aja umur 31 tahun, orang datang ke saya aja masih, wah muda banget, Ini 23 tahun. Jadi, nah ini ada Jimmy Drago juga nih, ini samurai termuda nih kalau Jimmy Drago. Apakah Reza Andika bisa finish di samurai termuda? Ini rekod-rekodnya nih yang. Oke teman-teman, saya nggak mau cincong. Saya akan mulai hari ini home talk AFC Life Science with Reza Andika, milenial kita. Oke, Bro Reza, boleh nggak kenalin diri ke kita? Nama, usia, status, mungkin status ya. Status, itu apa, background, nggak tahu lah apa. Perkenalkan diri aja secara umum gitu ya. Boleh, Pak. Makasih, Pak. Jadi, buat teman-teman semua, salam kenal. Nama, mungkin ngomongnya gua lo pas saya Anda, Pak. Serang. Oh, gua lu aja ya. Nama gua Reza, lahiran Surabaya sih. Lahiran tahun 97. Start di bisnis ini baru 9 Maret gitu ya, 9 Maret yang lalu. Kalau misalnya ditanya latar belakang, terakhir sekolah juga kuliah itu pun
nanggung ya waktu itu gara-gara udah kenal duit. Ya, terus SMA juga, wah parah Pak, pendidikan kacau dah. Kayak nggak ada harapan di kelas aja nggak ada yang mau sekelompok sama saya Pak. Ya, ya, ya. Pokoknya kalau ada kelompok saya si konsumnya lah Pak. Mereka yang kerja tugas saya si konsum. Ya terus udah sih Pak, dari kalau keluarga kurang lengkap, cuma ya nggak masalah gitu ya. Dari punya background yang kurang bagus, cuma mikirnya punya motivasi orang tua sendiri, jadi kayak mau target ke depan pengen bantu-bantu lah gitu Pak. Asik. Oke. Kuliah agak-agak sendat gitu ya. Terus saya mau tanya secara umum, Bro Reza, saya panggilnya Bro ya, karena seru. Saya mau nanya, pernah nggak kepikiran main ikutan bergabung di bisnis jaringan seperti ini? Kalau Dari misalkan awal dulu. Kalau anak muda nih, soalnya gini teman-teman ya, bener ya. Kalau gini, momok MLM itu, perusahaan jaringan itu, memang nggak indah. Jadi di level senior pun justru lebih open mind ya. Maksudnya umur 40, 50, 60, bahkan mereka lebih open mind sama dunia network ini, bisnis jaringan ini. Karena mereka lebih dewasa ya. Maksudnya mereka tahu bahwa semua hal ada yang buruk selalu ya. Contoh restoran, ada juga restoran yang buruk. Dokter, ada juga dokter yang buruk. Sama juga kayak MLM, ada yang buruk tapi ada yang baik. Tapi kalau anak muda memandang bisnis jaringan atau network ini kan selalu sebelah mata lah. Nah, Bro Reza sendiri awalnya memandang dunia jaringannya seperti apa sih? Oke Pak. Jadi pertama kali ikut sebenarnya waktu SMA. Waktu itu dari zaman SMA itu memang rasanya itu uang jajan kurang cukup lah. Satu hari waktu itu 20.000 gitu. Nah itu cuma buat makan, terus kadang mesti pulang ya pakai 20.000 itu. Mau nggak mau survive lah gitu. Nah sampai waktu itu di SMA saya ada satu orang yang main bisnis jaringan. Saya nggak tahu itu apa, tapi ya saya lihatnya, oh dapat duit, ya udah gitu kan masih pertama kali, masih fresh kepalanya. Belum mikir aneh-aneh, belum tahu di luar tuh ternyata kurang bagus. Oh ya? Dijalan. Iya dong, Pak. Masih SMA nggak tahu dunia luar, Pak. Taunya cuma sekolah aja udah. Oke, Nah, oke. terus begitu jalanin, itu dikasih tahu ini presentasi gini-gini. Waduh, mikirnya sih mau nawarin siapa lagi anak SMA kayak gini kan. Nah, terus habis itu nggak lama, paling sebulan 2 bulan udah tumbang, Pak. Itu pun tumbangnya juga bukannya karena apa ya, tapi kan nggak tahu juga mau ngapain. Dulu zamannya BlackBerry, disuruh BBM, orang-orang di spam, spam, spam. Ya menurut saya itu ganggu gitu loh. Tapi ya saat itu saya coba lakuin aja. Tapi ya memang nggak terlalu efektif kan di saat itu. Terus jalanin sehari-hari, Pak. Waktu itu ketemu lagi bisnis jaringan kedua. Itu dulu di kampus. Cuma bedanya dijebak, Pak, saya waktu itu. Dijebaknya itu namanya teman SMA aja kumpul-kumpul ya mikirnya ayo-ayo aja dong, ya kan. Cuma kalau sekarang kan lebih jujur, ngajaknya jelas mau bisnis atau mau apa. Tapi kalau dulu enggak, Pak. Udah datang aja yuk, ngumpul-ngumpul sama teman SMA. Saya datang-datang aja, saya ngekos di Gading Serpong. Datang buka buku presentasi. Waduh, gitu kan. Ngelihatnya saya udah nyimak aja gitu. Soalnya dari dulu saya percayanya itu kayak gini loh Pak. Dikala saya lagi susah, rezeki itu nggak kemana. Mau dari siapa juga bisa aja datang. Karena dari dulu saya jualan macam-macam. Stiker line, jam tangan, handphone. Saya jualin semua Pak. Gitu loh. Karena saya mikirnya di saat orang lain nganggap itu negatif, tapi masih ada yang berhasil, berarti ada peluang. Saya mikirnya gitu Pak. Keburu orang semua suka, saya sikat dulu. Saya mikirnya gitu. Nah, terus waktu itu saya join di bisnis yang sebelum ini, saya ngelihatnya, aduh gimana cara jualnya nih, boro-boro mikir untung, balik modal dulu aja. Di saat itu joinnya hampir 3 juta, uang saya 3 juta. Jadi joinnya 28,5. Saya lempar 28,5, saya beli buku presentasi 75. Uang jajan saya sisa 75.000 Pak, untuk 1 minggu. Wah, udah saya mikirnya gimana cara balik modal. Akhirnya saya jalanin, oh ternyata bisnis jaringan ini gila sekali. Saya modal bodoh aja Pak, kan saya dulu hampir nggak naik kelas. Saya nanya, di sini income-nya berapa emang teman-teman? Oh ada yang 1 tahun beli mobil cash waktu itu kan. Oh beli mobil cash, mobil apa? Kalia waktu itu, 150 juta. Tetap aja saya mikir 1 tahun kerjain beli cash gitu kan. Mau bentuknya mau bentuknya Kalia, mau bentuknya apa, yang penting mobil gitu, tetap punya atap. Nah terus ya udah, saya jalanin, ternyata besar sekali Pak. Nah dari situ kepala saya makin kebuka lagi Pak sama bisnis jaringan. Saya ngeliat bisnis jaringan ini modalnya kecil sekali untuk bisnis, tapi dapetnya bisa gila sekali Pak, gitu loh Pak. Dari situlah mulai percaya justru ya.
Makin percaya, Pak, karena saya mikirnya saya maunya less effort tapi dapetnya banyak. Ya itulah penyakit orang males, Pak. Kerjanya nggak mau banyak, dapetnya maunya banyak gitu kan. Saya begitu tipenya. Oh, AFC ini bisnis network keberapa? Ketiga, Pak, Ketiga. sebenarnya. Ketiga, betul. Satu, cabut karena masalah tadi ya memang nggak tahu ngapain. First time ya, first lap. Yang kedua, berhasil nggak? Main yang kedua berhasil nggak? Karena modal bodoh kali ya, Pak, bahasa anak muda modal bego gitu ya. Ngikut aja kayak anjing dikasih makan. Jadi, Pak, ternyata di situ Jadi, lumayan. berhasil. Lumayan lah, Pak. Ada penghasilan lah. Oke. Apa yang bikin semua jadi cabut atau apa yang bikin Reza Andika, lu bro, jadi ada di sini sekarang? Karena gini, saya tanya hal ini ke semua orang. Kenapa? Karena harus ada bagi saya reason orang bergabung adalah teman-teman kan kalau ikut NDO saya, reason Anda bergabung di bisnis ini adalah kunci closing Anda ke teman-teman Anda semua, semua kerabat Anda. Kenapa? Karena Anda yang dilihat patokannya di sini. Anda adalah produknya. Di AFC, produk dari network marketing ini adalah Anda sendiri, bukan SOP, eksekusi atau marketing plan-nya, tapi produknya adalah Anda sendiri. Jadi ketika Anda mutusin bergabung, alasan itu yang penting orang tahu. Sama kayak Reza Andika, muda dan berbahaya. Wes, mantap banget. Kayak lagu kan, masuk network pertama, oke, first time, first start, nggak tahu ngapain. Mulai kedua, diceburin, kayaknya mulai menguasai, mulai tahu lah lapangan, mulai mencintai. Berapa lama? Yang kedua. Saya dari 2017 November itu sampai sampai Maret ini, Pak, sebelum AFC. Oke sih, lama. Apa yang bikin sekarang Reza Andika ke sini? Nah, ini kepepet, Pak. Gitu ya. Jadi dulu saya kan orang nggak punya, Pak. Dari dulu itu, wah susahnya setengah mati. Keluarga aja nggak lengkap, pindah ke sini dengan selembar 100.000. Gitu kan. Singkat cerita, saya juga nggak pernah lihat papa saya sendiri, Pak. Gitu loh. Jadi kalau waktu itu ditanya punya, berasa nggak punya, tahu pun bahkan enggak. Gitu loh, Pak. Sempat mau dikasih tahu, cuma mungkin karena saya cuek, saya mikirnya ya udah gitu loh. Yang penting saya kan sama mama saya mikirnya gitu. Nah, habis itu saya masuk sini itu karena kepepet, Pak. Karena kepepet itu adalah ketika waktu itu saya nggak punya uang. Saya jalanin multi level, ternyata ngasih duit saya banyak sekali. 1 tahun pertama aja bisa sampai 500 juta di saat itu. Dari situ saya, tapi kan boros, saya nggak punya, dari orang nggak pernah punya uang, nggak bisa manage uang, Pak, jadinya. Boros itu kemana? Saya sempat ambil mobil akhirnya kan, setengah jalan. Nah, cicilan saya jujur aja lumayan besar, Pak, sekitar 8 juta sekian, duit mati. Bahkan itu belum bensin, belum tol, bisa duit mati itu 10 juta. Saya dengan latar belakang kampus bahkan belum S1 itu untuk cari kerja di awal tuh nggak mungkin sekali, Pak, saya punya itu gitu loh. Nah, habis itu mama saya kan dari dulu emang catering. Saya diajarin ya kalau mau usaha sendiri ya waktu lebih fleksibel gitu loh. Tapi apapun yang dikerjain ya udah dikerjain. Bahkan dulu yang sebelumnya saya juga nggak didukung pertama kali. Sampai memang ada bukti akhirnya didukung. Nah, terus saya masuk KFC ini karena kemarin saya habis hancur, Pak, di Forex saya main. Itu dari Januari tanggal 9 saya main. Semua tanggal 9 tuh saya juga bingung. Tanggal 9 Januari saya main, bulan pertama untung 20 juta, 25 juta, 30 juta. Tapi pada akhirnya 2 bulan jalan saya minus 100 juta, Pak, karena tamak. Gitu loh. Karena dari dulu punya basic, pernah judi, Pak. Judinya itu, tapi judi di game. Kalau misalnya Bapak tahu harusnya Dota, CS, itu saya dulu judiin itu. Saya mikirnya kalau saya ngelakuin sesuatu, mau main game pun saya harus dapat uang dari situ. Gimana pun caranya. Mau dari judi, nggak judi, intinya dapat uang. Nah, akhirnya waktu itu saya cari kerja, Pak. Pas hancur itu, saya kan cicilan nggak bisa toleransi saya. Saya nggak bayar cicilan, terus saya minus utang mama saya 30 juta juga dari Forex itu. Saya chat teman-teman saya, 7 orang. Satu upline saya sekarang, satu downline saya sekarang. Saya minta kerjaan. Kayak ada nggak kerjaan yang kira-kira bisa terima. Mungkin kan kalau ada orang dalam, saya bisa langsung masuk tanpa dicek-cek. Ternyata nggak ada semua, Pak. Karena teman saya yang bilang, lu mesti S1 dulu, Za, baru bisa. Mati lah ini. Gimana nih cicilan nunggu S1 kelar, nak? Udah keburu disita nih, gitu kan mikirnya. Akhirnya saya kerjain, ya udah, adanya AFC, Za. Apaan AFC? Itu yang ikan salmon. Aduh, apa lagi nih ikan salmon gitu kan. Pokoknya duitnya kenceng dah gitu, kata dia. Oh gitu, bonusnya harian. Iya, ya udahlah, sini datang.
Ternyata yang nawarin saya kok Adi. Kok Adi itu dulu orang company lama saya juga, cuma sideline saya dulu. Katanya 4 bulan dapat 100 juta sebulan. Saya bingung. Katanya saya konnichiwa semua. Saya mah nggak peduli Pak mau konnichiwa apa enggak, yang penting duit masuk dulu deh gitu. Terus ya udah, akhirnya saya nyemplung Pak di sini. Gitu. Jadi jadi dari kepepet dan tiba-tiba ada jalan untuk selesain masalah kita itu ya. Masuklah Reza Andika. Nah, pertanyaannya nih, semua kan mau tahu pasti. Ini mulai kita going ke 400 lebih nih. Waktu gabung, Anda kepepet. Dan Anda kan orang taunya gini loh. Ceritanya saya temen lo, bro. Gue taunya gini dong, oh lo kan masih jual yang kemarin. Bener gak sih? Iya. Tiba-tiba masuk di AFC. Pasti, nah apa yang lu lakuin? Nah, saya juga pakai sesuai nih teman-teman ya. Bahasanya jadi logo juga. Jadi waktu lo udah masuk, apa yang lo lakuin? Karena gini, kan gini, nggak gampang loh. Itu hal nggak gampang. Nih teman-teman pasti sepakat di sini leader-leader. Saat Anda main A, tiba-tiba Anda main B, untuk kasih tahu alasan Anda main B aja itu nggak mudah loh. Karena nanti ada kayak lu kutu loncat lah, palu gada lah. Palu gada tuh artinya segala ada gitu loh. Nah, apa yang Bro Reza, nggak usah apa yang Bro Reza hadapi dulu, jangan. Apa yang Bro Reza lakukan dulu. Waktu kan, soalnya kan beda-beda orang waktu join, apa yang bikin Bro Reza di 1 bulan pertama aja. Secara singkat ya, 1 bulan pertama apa yang Anda lakuin. Karena situasinya beda sama, contoh nih ada Jimmy Drago masuk, Jimmy Drago juga lompat deh. Contoh siapa nih? Anda kata ada member Hana gitu yang baru masuk, tapi mulai dari nol gitu loh, maksudnya dia fresh ya kan, diajarin. Beda sama lu yang ada backgroundnya. Waktu lu masuk, apa yang lu lakuin tuh ke teman-teman? Jadi sebenarnya Pak punya background multi level tuh banyak orang mikirnya yang antara yang belum pernah main tuh nganggap saya tuh enak lah udah punya tim dulunya, bisa pindah kayak gampang, bisa bawa teman-teman. Sejujurnya dulu tim saya 300 itu mungkin yang pindah ke saya paling 5 sampai 10 orang aja Pak. Itu pun joinnya nggak sama saya langsung Pak, direct. Jadi ke teman-teman. Saya ngelakuinnya karena saya kepepet, saya pertama pasti butuh uang di saat itu. Nah, tapi saya tahu presentasi itu nggak sekedar untuk dapetin uang. Saya harus paham dulu soal bisnis semua. Saya pelajarin 1 hari, 1 malam itu saya join sore, malamnya saya pelajarin, besoknya saya langsung hajar presentasi. Mungkin ada orang yang tulis name list di kertas. Saya enggak, Pak. Name list itu muncul di kepala. Jadi tiap kali saya buka Instagram, saya sikat semua, Pak. Sampai waktu itu Bapak pas bawain training di sosial media bilang, "Jangan begitu." Wah, mati lah. Udah ngelakuin lagi gitu kan. Saya babat semua, benar-benar Pak, nggak ada satupun yang keskip gitu loh. Karena saya mikirnya saya mau nawarin gitu loh. Ini bagus nih, ini bagus nih, bagus gitu loh. Sampai akhirnya saya mikirnya ya udah, saya cuma lakuin yang terbaik karena saya tahu kerjaan di sini 2, dagang atau satu lagi sharing. Saya nggak suka dagang Pak, kalau boleh jujur. Produk AFC pun saya jualnya juga ya nggak sekenceng teman-teman. Cuma tapi saya berusaha memaintain lah Pak, gitu loh Pak. Saya kayak sehari-hari, saya benar-benar full time. Jadi kalau ditanya gimana caranya untuk ngelakuin itu, saya cuma ngelakuin apa yang bisa saya lakuin. Dari pagi sampai malam saya lakuin. Bahkan waktu itu presentasi 5 kali sehari, 5 kali sehari, 5 kali presentasi. Macam-macam Pak. Yang penting saya lakuin dulu. Berapa jam yang Anda kasih buat AFC waktu lagi sepanas itu, waktu api lagi dinyalakan? Wah, parah sih Pak. Bangun tuh misalkan jam 9, jam 10. Saya bangun siang Pak, karena tidurnya juga ngaco. Nggak apa-apa, itu udah sampai malam. Sampai malam saya kerjain. Jam 9 masih pagi, soalnya saya bangun aja jam 2 kalau saya. Nah. Oke, bangun jam 9 sampai saya bisa tidur Pak, sampai badan lemes, saya kerjain. Karena cicilan saya itu nggak bisa toleransi. Saya mikirnya saya harus dapat ruang nih, gimana cepetnya gitu loh. I see. Karena kepepet Pak, padahal dulu saya jujur udah ditawarin dari tahun lalu. Cuman saya di bisnis lama itu masih ada make money gitu loh. Jadi saya ngerasa waktunya masih kurang pas. Tapi begitu di saat sekarang, saya percaya gitu loh. Makanya kalau saya nawarin orang dulunya nggak mau, sekarang tetap bisa mau. Saya anggapnya mereka belum mau. Mungkin kondisi belum mendukung dia gitu loh. Ya. Begitu saya kepepet, udah saya sikat. Saya bahkan kadang kalau presentasi saya selalu bilang ke teman-teman, misalkan nih, ada 2 pilihan kerjaan. Satu, kita rapi ke kantor, income 10 juta, atau jadi tukang sapu, tapi income 100 juta. Saya lebih baik jadi tukang sapu, Pak. Saya tipenya begitu, Pak. Saya lebih baik nyapu 100 juta, karena saya yang butuh itu satu, duit. Bukan gengsi saya lagi, Pak. Gitu loh. Gengsi nggak bisa bayar saya cicilan. Itu saya juga kalau sapu 100 juta, saya nyapu. Nah, bro, yang pernah saya sih
ini teman-teman saya kadang ngomong, saya ada ambil kesimpulan ya, karena ini kita going 430 selalu biar kita dapat ilmunya. Benar tuh, ada yang bilang the power of kepepet. Tapi gini, memang beda kalau orang bergabung, dia punya misi besar di dalamnya sama enggak itu beda. Itu beda banget dari, maksudnya tadi dia ceritain ya, Bu Reza waktu dia gabung, dari dia bangun, siapa sih itu Master MLM? Oke, sorry. Tadi ada yang mau kayak hijack gitu, kaget. Jadi beda banget ketika Anda baru bergabung dan Anda punya misi yang besar. Kayak tadi diceritain ya, dia bangun sampai dia tidur, dia full lakuin ini. Itu saya bisa rasain loh. Karena orang-orang yang saya juga punya hasrat seperti itu. Saya memang orangnya juga haus kayak gitu tuh. Maksudnya kalau saya kerjain, saya kerjain. Saya hari ini tidur jam 7 pagi, saya lagi ngerjain sesuatu yang saya suka, maksudnya kerjaan, saya lagi hajar, saya bikin benar-benar bikin deh. Itu kita punya passion kayak gitu, itu penting teman-teman. Waktu Anda bergabung, Anda punya api itu loh. Memang punya dari awal. Memang punya misi. Si Reza Andika ini saya lihat, yang kita bisa belajar dari dia, dia memang, oke, dia ngomongnya masih belum detail, cuma yang saya bisa tahu bahwa dia itu waktu masuk bukan duit sih, dia punya misi dulu, itu penting tuh. Maksudnya gue harus kayak begini, gue harus dapat ini. Itu tuh penting tuh teman-teman. Jadi waktu Anda bergabung, Anda harus penting punya ini siapa nih orangnya? Saya remove dulu. Saya remove tadi orangnya. Jadi pentingnya Anda punya rasa di dalam itu misi yang besar itu loh. Teman-teman tuh satu tuh. Karena kalau Anda punya itu, Anda akan cenderung melakukan apa saja. All out gitu loh. Nggak tahu tuh, ada yang nanya kenapa tuh. Jadi ada yang hijack screen ini 2 kali. Orang yang sama. Style-style video gitu. Makanya saya kick aja. Nah, oke, lanjut Bu Reza. Jadi Bu Reza udah, saya balik lagi ya ke topik ya. Jadi udah lakuin, masuk, terjun. Kan ini masih gini. Bu Reza kan di sini baru 2 bulan. Join waktu pandemi ya, bener ya? Betul. Waktu lompat ke sini, bagaimanapun perusahaan lama pasti bikin reaksi dong. Atau teman-teman lama yang kerabat kayak gini. Biasa kan kalau kita masuk ke komunitas itu, kita juga kayak keluarga di sana. Betul. Sama kayak masuk di sini punya keluarga baru lagi ya. Nah, gimana hadepin keluarga lama, apa memang dibawa ke sini juga? Itu ada 2 hal tuh. Biasa kalau kita pindah keluarga, pilihannya cuma 2. Memang putus hubungan, atau ya keluarga yang di sana dibawa juga ke sini. Gimana cara jawabnya? Karena orang pasti nanya dong, loh, lu di sana? Gitu loh, maksudnya gitu loh. Apa yang Bro Reza jawabin? Jadi teman-teman juga bisa dapat ilmu, siapa tahu. Maksudnya waktu kita cabut apa, ada yang nggak senang, gimana handle-nya? Karena itu pasti ada suasana kayak begitu dong. Oke Pak, kalau boleh tak bantu jawab, intinya begitu kejadian saya pindah, pertama saya belum ngomong, kalau boleh jujur, di tanggal 9 itu. Nah, habis itu begitu jalanin, saya itu udah janji sama tim saya satu namanya Yosua. Kita udah deal. Kita jangan ajakin anak gua dulu nih, kasarnya gitu loh. Ya. Kalaupun gua masuk pun, gue cuma mau selling aja, karena lu harus tahu gue masih punya tim di BWL gitu kan. Oke. Oh, sebut merek. Maaf nih keceplosan. Ya, terus abis itu ya udah, saya udah deal. Maksud saya juga nggak mau berantem dong pasti kan. Tahu-tahu ada timnya dia yang satu ketemu Ko Adi dan akhirnya nyemplung lah gitu ya. Nah setelah udah nyemplung, tahu-tahu tim jalan tuh Pak, jebret gitu kan. 5 orang, 10 orang mulai masuk, tim jalan dulu. Nah terus saya jadi bingung kan, mati nih. Kayak gini harus ngomong nih, cepet apa lama pasti ketahuan. Saya mikirnya daripada ketahuan dari luar, mending saya ngomong gitu kan. Nah, habis itu begitu saya masuk segala macam, akhirnya saya ngomong ke leader sana, Pak. Itu emang wah, bukan udah kayak teman lagi, Pak. Udah kayak keluarga, Pak. Gitu loh. Saya sering nginep, saya sering apa, bahkan tuh nomor satunya di sana, Pak. Ngomongnya tuh nggak enak banget. Pas ya, tapi kan memang harus jujur. Itu wah sedihnya bukan main, Pak. Bayangin aja keluarga yang ketemunya cuma di bisnis, begitu kita keluar, itu bisa sampai nangis, Pak, benar-benar, Pak. Karena saking sesedih itu gitu loh.
harus move on. Nah, tapi kan kita tahu ada resiko, yaitu ya entah kita di-suspend apa gimana, macam-macam lah, Pak. Sampai akhirnya ya terjadilah namanya suspend, Pak. Saya belum bangun. Saya di-suspend jam 9 pagi, saya bangun jam 11, Pak. Mama saya yang di Aussie, sekarang kan dia ya ceritanya lagi di Aussie, itu nelpon saya, "Kamu di-suspend." Lah, tahu dari mana gitu kan? Saya juga baru bangun. Kata dia, "Iya, teman mami di Surabaya ada kasih tahu." "Oh gitu ya?" Cek HP, udah di-remove semua. Wah, pecah Pak, rasanya Pak di situ. Semua orang itu jadi tanda tanya nih, kenapa yang ini bisa 5 orang berderet di-suspend Pak, gitu loh Pak. Kasarnya 5 orang ini bukan orang kecil gitu loh di situ. Gitu. Tahu jebret gitu. Akhirnya mulai ada namanya tanda tanya dari teman-teman semua. Jadi bingung nih, kenapa yang satu begini gitu loh. Akhirnya ada yang coba klarifikasi dan kawan-kawan. Ya udah. Dan apakah itu peluang? Saya pertama mikirnya antara peluang atau tidak sih Pak. Soalnya saya di sisi lain harus ribut, jadi kayak di posisi berat. Tapi begitu saya disuspend, jedek, saya mikirnya saya udah putus hubungan Pak, gitu loh. Saya udah putus hubungan segala macam, ya udah. Akhirnya saya jalanin, mulai posting-posting Pak, AFC lah, bawa SOP, bawa Utsu, gitu-gitu di mall. Mulailah memanas sampai akhirnya ya udah. Akhirnya saya di stop, ya karena mereka beranggapan ya, lu pindah boleh, tapi jangan ajak anak-anak dong, kasarnya gitu loh. Nah, tapi banyak juga sekarang ya beberapa ada yang nggak ngajak pun disuspend, Pak, gitu. Jadi ya mereka emang udah nggak mau, takutnya kan jadi toxic atau gimana di company lama. Nah, Gitu. oke. Jadi saya minimal kita udah dapat background-nya semuanya, maksudnya Bu Reza dari pengalamannya, dari ininya. Oke. Sekarang umur 23 tahun. Saya mau nanya soal gini. Siapa sih yang bro prospek? Teman-teman kepo nggak sih? Anak 23 tahun, dia mau prospek siapa sih? Soalnya gini, kan teman-teman sebaya Anda belum tentu punya duit. Betul. Benar ya? Setuju ya? Umur 23 tahun. Kayaknya belum punya duit banyak deh. Untuk join seharga 3,3, I don't think so dia mau. Betul. Kalau menurut saya ya. Sama saya yakin kayak teman-teman nih, kayak Bro Jimmy ini umur 25-an nih, 26. Waktu kita 23, andai kata nggak pengalaman sama MLM atau nggak open mind, belum tentu kita mau keluarin duit 3,3 juta loh. Itu karena mereka umumnya belum kerja semua, kuliah masih baru lulus gitu ya. Siapa sih yang bro prospek? Siapa tuh? Soalnya Reza Andika kan 23 tahun. Saya aja andai kata saya umur 40, di prospek sama anak 20-an juga saya, aduh lu masih ngajakin bisnis, contoh loh. Iya. Omongan itu akan selalu ada. Saya aja masih digituin kok. Waduh, 31 tahun masih muda banget. Kamu seumur anak saya. Saya masih digituin. So, siapa sih yang Bro Reza prospek? Macam-macam Pak. Saya nggak pandang bulu sih kalau presentasi. Saya mikirnya kalau orang tua berarti udah punya duit. Kalau anak muda butuh duit. Saya mikirnya gitu doang Pak di saat itu. Soalnya sering kejadian gini Pak. Kalau saya dulu memang mau gabung, saya pasti akan mengusahakan gitu loh. Makanya tiap kali presentasi saya nggak pandang bulu. Mau teman saya nggak punya duit kan mama papanya punya duit gitu loh. Jadi minimal orang nggak akan sesusah itu untuk keluarin spend misalnya 3.300.000 gitu loh Pak. Prospekan saya pertama saya cuma ngobrol sama teman-teman doang yang benar dulu mantan tim saya. Cuma akhirnya ya itu pun nggak semuanya gabung di saat itu baru satu doang. Terus saya ada presentasi juga ke orang tua umur 62 kali Pak gitu. Udah oma-oma gitu. Tapi saya presentasinya saya mikirnya ya udah saya udah lama nggak nyapa nih sebenarnya kadang nggak enak kan. Kadang kan chat saya nggak bales gitu ketumpuk apa aja. Terus ya udah saya coba tawarin. Semua saya tawarin. Teman mama saya semua teman ke gereja semua saya tawarin semua Pak. Saya nggak pandang bulu. Soalnya saya mikirnya satu butuh tim gitu loh. Saya tahu saya nggak bisa sendiri. Jadi saya tawarin orang itu siapapun nih yang bentukannya orang saya tawarin gitu. Oke. Ini insight yang bagus nih teman-teman. Nah, tunggu sebelum saya ambil kesimpulan. Dari semua yang Anda tawarin, sekarang tim Anda berapa selama 2 bulan? Ada berapa? Kalau dilihat dari sistem ya Pak, tim sekarang 202 kalau nggak salah. Oh, sih. Nah ini saya simpulin dikit ya, Bro Riza ya. Nah teman-teman, dari yang kita omongin ini sebenarnya banyak banget yang bisa didapetin. Cuma karena dia anak muda, dia kan ngomongnya pas-pos gitu loh. Apa yang dia ceritain adalah satu, waktu dia prospek, dia nggak pandang bulu, itu satu tuh. Jadi teman-teman bisa tahu ya, dia prospek, tidak pandang bulu, usia, mampu nggak mampu, atau apapun dia hajar dulu. Bahkan dia selalu notice, dia selalu hajar siapa aja. Itu dia.
2 bulan, dan endingnya saya selalu bilang, kalau saya sih percaya, proses itu, hasil nggak pernah mengkhianati dari sebuah proses. Dan 2 bulan ini timnya ada 200 lebih. Artinya nih simpel, apa yang dia selama ini jalani, benar caranya. Itu artinya teman-teman. Karena gini, saya juga sepakat sama hal ini. Jadi kita sharingin biar teman-teman dapat pelajaran ya. Jadi home talk tuh kayak gitu, bukan selalu Q&A jawab, selalu saya ada simpulin. Teman-teman, biasanya gini, saya dapat chat banyak nih. Gimana sih cara untuk taklukin Jimmy Drago, contoh gitu. Jadi Jimmy Drago ini adalah prospekan ideal saya, potensial saya, tapi ditolak, tapi saya mati-matian mau dapetin dia. Jadi saya coba segala cara. Sampai saya akhirnya ngomong ke yang nanya itu, masih ada nggak list orang selain dia? Karena kalau kita jadi fokus ke dia terus, jadinya kita terganggu waktu kita habis sama yang lain. Nemenin debat, sampai didebatin loh. Jadi saya itu, dia konsultasi via Zoom, dia sampai bikin kayak debat, kayak ILC gitu loh. Lu dulu di situ apa? Yang ini dapat ini. Saya bilang, buset, nggak bisa waktu banget. Nah ini maksudnya teman-teman bisa belajar dari anak muda Reza Andika ini. Dia konsepnya dia hajar siapa aja. Itu benar, sesuai di training kita kan kalau daftar nama, kategori Anda nggak usah pikirin mampu nggak mampu. Ini Anda bikin dulu aja, baru di post kemudian. Lanjut ya. Biar kita dapat lagi momentumnya. Nah, waktu Anda jalanin bisnis ini, walaupun baru 2 bulan ya, belum terlalu banyak makan asam garam lah. Tapi kan udah toreda. Maksud saya gini, bro. Setiap bukan profesi ya, setiap lapangan, contoh di tempat lama, di tempat sini, kan selalu Anda punya kendala-kendala sendiri itu. Nggak mungkin nggak ada kendala lah. Saya nggak percaya kan bisnis ini tanpa kendala. Even Bushido, Daimyo, Shogun juga tetap merasakan kendala yang sama. Saya yakin apa yang kayak orang Medan rasain, orang Surabaya rasain, sama aja semua loh. Masalahnya akan selalu sama. Nah, apa yang Anda punya insight, apa yang Bro Reza yang punya, kalau di sini nih, masalahnya ini nih. Kalau di sana tuh ini nih, biar buat apa? Biar kita tahu tiap orang tuh ngerasain susah apa. Apa sih yang Anda hadapi? Maksudnya ada nggak masalah-masalah yang beda? Kayak ini, yang jadi kendala lah. Oke, kendalanya Pak, sebenarnya kalau kita main multi level kan ada produk, ya kan? Nah, produk di sini kan nggak boleh dijual di e-commerce. Sedangkan dulu kita mainnya dulu di e-commerce, Pak. Jadi ketika move on ke sini, produk baru, cara online masih sepi sekali, itu jadi beban baru buat saya, Pak, gitu loh jujur. Karena teman-teman saya yang dulu berangkat dari selling, itu, wah pusing semua, Pak. Gimana jualnya, semua kendala di situ, Pak. Apalagi saya. Cuma kan saya mikirnya karena bisnis nomor 1, produk nomor 2 aja di saat itu. Tapi ya dengan makin ke sini, ya pasti ada namanya keluhan kayak jualannya gimana, gaya pikir juga ngadepin yang kayak perpindahan itu memang nggak gampang Pak gitu loh. Karena tapi saya selalu edukasi singkatnya gini Pak, kalau kita misalkan lihat pengemis di jalan Pak, hati kecil tuh pengen bantu, tapi kepala yang bikin kita nggak bantu. Saya mikirnya gitu loh. Isi kepala tuh mikirnya macam-macam, apalagi ada isu-isu katanya orang lumpuh itu bohongan gitu-gitu loh Pak. Gitu. Jadi ketika orang mau berbagi itu jadi nahan, padahal itu sebenarnya udah jatahnya rezeki dia. Saya mikirnya gitu loh Pak. Kayak saya nih, kemarin kan dulu saya ditawarin nggak mau. Saya tahu-tahu ditawarin sekarang, saya langsung ambil gitu loh. Saya nggak pakai pikir panjang. Nah, di sini saya juga masalahnya itu Pak. Kayak cara ngundang orang, cara apa. Wah, itu banyak banget Pak. Secara teknis-teknis itu yang kasarnya tim saya, bahkan saya pun juga alamin gitu loh Pak. Nah, karena berhubung saya waktu itu gabung di awal sebagai anak muda yang mungkin di grup saya yang awal-awal, ya saya punya beban sendiri gimana caranya tim saya bisa melakukan itu juga gitu loh Pak. Tidak menginjak lubang yang sama. Terus comfort zone Pak itu paling parah tuh Pak. Apalagi WFH begini kan, semua orang di rumah. Rasanya tuh udah rasanya pengen di kasur aja Pak, nggak mau lepas. Paling teman-teman saya tuh pengen main Netflix semua Pak, belum main Netflix semua. Gitu, kata-kata downline bro, usia berapa? Rentan dari berapa sampai ke berapa? Kalau misalkan mayoritas sih sebenarnya sekarang anak muda gitu ya. Tapi kalau misalkan orang tua ada dokter, ada apa itu mulai masuk dari customer, atau beli numbox gitu-gitu. Itu ada aja, Pak. Jadi kayak mungkin saya memang nggak bisa jangkau mereka semua, tapi saya percaya namanya bisnis jaringan kita bisa jangkau orang-orang besar dari satu orang ini, Pak. Nah, satu orang ini kan kita nggak tahu siapa masalahnya. Ya. Tapi ya dari tapi
berapa umur yang paling muda di Bro di tim? Masih semester 1 kuliah kayaknya, Pak. Atau SMA kayaknya ya. Jadi 18 tahun ya? 18-19 tahun, Pak, ada. 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 Nah, gini. Kan bagaimanapun Bro ada jadi upline utama. Pasti ada dong. Walaupun Anda punya upline di atas, Ko Adrian, segala, Pak Adi. Tetap kan ada di posisi, ada di beberapa grup yang Anda adalah upline utama. Bener ya? Dengan pengalaman yang lumayan ada, kan itu untuk jadi patokan leader, itu kan di usia Anda, bagi saya berat loh. Maksudnya Anda jadi contoh, terus jadi panutan. Nah, Bung Reza, saya mau tanya, di umur Anda gini, apa sih, kan Anda ikut training saya pernah ya, yang soal bagaimana how to closing. Pernah, Pak. Yang kasih statement closing, why gitu loh, Anda harus bergabung. Apa yang Anda omongkan sih? Nah, ini soalnya tadi saya baca chat ada yang kepo juga. Apa sih yang di endingnya yang Anda omongkan? Karena 23 tahun, muda, berbahaya, masih ceplas-ceplos ya. Gaya sih nggak bisa bohong ya teman-teman ya. Ini ada yang videonya ngelihatnya bengong-bengong aja katanya. Kalau muka sih nggak bisa bohong ya, gayanya selengnya. Nah, apa sih yang Anda di kalimat closing omongkan secara nggak usah spesifik banget, tapi maksudnya kita mau tahu sih, di sini pada kepo sih, pada nanya nih di chat, approach Anda tuh yang seperti apa sih? Apa memang Anda kuat di presentasi? Apa Anda di kalimat closing? Apa sih umur 23 tahun tuh ngomongin apa sih gitu? Kalau di umuran kayak aku sih sebenarnya lebih ngomong duit sih, Pak. Benar-benar duit. Kadang produk itu cuma, yaudah duitnya dulu dah, baru produk gitu. Ada aja yang begitu. Nah, di marketing plan kita kan sebenarnya pas pertama kali saya gabung sini, saya ngeliat duitnya kayak money game, Pak. Dibanding company lama ini gede sekali, saya juga sampai bingung. Ini apa lagi 660 juta per bulan kan? Saya dulu yang hitungan 100 juta itu mungkin 3-5 orang aja, Pak. Gitu loh. Di sini katanya 2.000-an orang. Aduh, apa lagi nih? Gimana caranya dapat duit? Karena dulu Ko Adi 4 bulan 5 bulan dapat 100 juta, Pak, gitu. Oh, mikirnya dia aja bisa, saya bisa, mikirnya gitu kan. Ya. Nah, terus kalau misalkan apa yang saya tawarkan, kayak saya approach, saya selalu bilang, misalnya nih saya ada barang bagus nih, gini-gini loh. Karena saya ngelihatnya begitu corona seperti ini, orang jual masker, hand sanitizer yang untungnya mungkin per botol atau per item 10-50 ribu aja mereka mau. Itu untungnya 5,5-8,5, quantity cuma 2. Saya mikir gampang itu begitu, Pak. Exactly. Urusan customer saya mikir nomor 2. Saya percaya kalau produk bagus, company ini hidup, omset waktu itu 100M, saya percaya omset itu semua dari produk. Mau orang gabung, dia juga beli produk, saya selling, ya saya beli produk. Intinya gitu. Nah, berarti segmen market udah ada, apalagi saya makin kena dukung lagi karena pertama kali saya ditawarin, mama saya langsung nanya, kamu ditawarin apa? MLM lagi? Iya, apa? SOP. Ditembak begitu, Pak. Saya bingung, tahu dari mana SOP-SOP-an? Iya, teman mami banyak pakai gini-gini. Teman maknya aja udah member semua gitu loh. Nah, terus ya udah, begitu masuk sini, saya kalau misalnya closing tuh gampang. Saya itu selalu jelasin marketing plan, saya akan speak up, intinya gimana caranya nih, emang marketing plan ini menguntungkan lu gitu loh, paham nggak, Pak? Karena kan banyak stigma MLM katanya nguntungin yang di atas segala macam, berarti kita personal. Saya selalu open mindset, Pak, kalau presentasi. Coba nih kalau misalkan pairing nih kan segitiga, kirinya doang yang gede, apakah yang atas lebih kaya dari yang bawah? Ya kan enggak gitu loh. Nah, jadi saya selalu open mindset, dan di akhir saya selalu nanya gini, gimana dari tadi ada bingung nggak? Nggak ada. Oke. Nah, menurut lu ini peluang yang bagus apa enggak gitu? Lu bisa ngeliat ini sebagai peluang apa enggak? Bisa. Dia pasti jawab gitu. Karena dia lihat bonusnya kan gede. Ya udah, soal keputusan dari lu gimana? Gua lagi mau start. Lu mau nggak start bareng sama gua? Langsung tak gituin, Pak. Soalnya kan saya mau bawa gerbong nih. Saya mau go gitu loh. Jangan sampai nih orang-orang ketinggalan gitu loh, Pak. Saya mikirnya gitu. It's good banget nih insight nih. Saya beberapa kali Zoom selalu bilang teman-teman, saat Anda prospek, saat Anda mau closing, kalau dia tidak closing, ada peluang cuma 2 nih. Satu, dia nggak ngerti peluang bisnisnya. Jadi Anda harus bisa ngertiin dia, teman-teman. Kalau Anda cuma jelasin sebatas produk, maka orang akan berat zaman sekarang untuk keluarin 1.650 untuk konsumsi produk sebulan aja berat. Teman-teman, ingat ya, untuk konsumsi produk, 1 bulan 1,650 semua orang akan berat. Dan peluang dia mau join jadi berat, apalagi situasi pandemi gini.
Work from home, THR di setengahnya doang, ada yang dipecat. Siapa yang mau keluarin 1650 zaman sekarang? Ini kita ada promo Ruby, siapa yang bisa joinin? Nggak gitu. Tapi kalau Anda bisa jelasin peluangnya, kalau lu join 1650, lu jual 2 box sehari aja, dapat 9 juta per bulan. Ngerti ya? Nggak bisa 2 box, jual 1 box aja, dapat 4,5 juta per bulan. Nggak bisa 1 box per hari, 2 hari per 1 box aja, dapat 2 jutaan. Tetap balik modal. Atau bahkan dia join promo Ruby, dia joinin Diamond, jual 12 box, langsung dapat 1,8. Balik 120%. Maksudnya teman-teman, orang nggak join, peluangnya cuma 2. Satu, belum mau. Nah, itu yang tadi Bro Reza jelasin. Belum mau join. Kenapa? Personal things, mungkin duit nggak ada, malu, gengsi gitu loh. Mungkin timingnya sama-sama nggak tepat. Mungkin loh. Jadi dia belum mau aja. Bukan artinya besok, minggu depan, bulan depan, nggak mau. Makanya waktu dia bilang nggak mau, santai dulu. Jangan musuhin langsung, muka langsung kenceng, chat langsung sosmed, udah langsung bye-bye, ya kan? Biasa kita nyapa-nyapa jadi enggak, itu belum mau. Peluang kedua, 80% bahkan peluang ini. Mungkin peluang bisnisnya nggak sampai di dia. Jadi Anda fokus presentasi. Jadi kerjaan Anda adalah, Anda fokus jelasin nih, SOP adalah, Utsukushi adalah, begitu marketing plan, turun nada Anda. Dan dia nggak sampai, nggak dapet dia. Jadi Anda jelasin pairing, makanya saya jujur, saya selalu jelasin ke teman-teman, mumpung sekarang Anda lagi ada. Jangan Anda banyak jelasin marketing plan via founder kit. Founder kit itu buat Anda pahami nanti aja gitu loh. Jadi ceritanya saya sama Reza Andika, saya prospek, dia udah yes, udah mau bergabung, udah saya kasih founder kit, lu belajar deh. Nonton YouTube lah, atau contoh gitu loh. Bukan Anda jelasin satu persatu, teman-teman. Kenapa? Karena peluang dia pusing, mabok, jadi tinggi kan? Ya nggak sih? Coba bayangin orang nggak tahu marketing plan. Pairing 200 paket, bedanya Ruby, Sapphire, Diamond. Pairing aja udah pusing. Jadi ingat teman-teman, Anda harus sampein. Ini tadi Reza Andika nih kasih insight bagus banget. Rata-rata dia gali di bisnisnya. Anak muda butuh bisnis. Kan saya selalu bilang juga, anak muda butuh apa? Nggak butuh SOP, nggak butuh Utsukushi. Literally ya, karena masih muda-muda semua. Cuma dia akan lihat di bisnisnya. Biar Anda bangun bisnis, Anda bangun jaringan, maka omset akan datang. Itu udah pasti. Jadi, masuk di bisnis buat ngertiin. Nah, ini teman-teman, 470 orang hari ini. Saat Anda berusaha memprospek orang, Anda harus make sure nomor 1 adalah ide bisnisnya, peluang bisnisnya harus sampai dulu di dia. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi nggak usah terlalu textbook gitu loh. Ruby merekrut Ruby, Ruby merekrut Sapphire, Ruby merekrut Diamond, Diamond merekrut ini, pusing. Ini pairingnya 200, kalau Sapphire 60. Anda jelasin unilevel, ngerti juga enggak jelasin. Ingat, Anda harus sampein peluang bisnisnya. Nah, lanjut. Saya harus ada gini kenapa biar kita bisa belajar benar-benar apa yang Reza Andika lakukan. Nanti saya ambil poinnya, nanti saya jabarin. Jadi teman-teman nonton, oh iya, oh dapat. Nah, 2 bulan Toreda. Semua orang dengarnya indah. Iya dong? Jaringan Anda pun, wah 2 bulan 100 juta. Pasti semua anggap indah loh. Semuanya akan anggap begini, Bro Reza. Nah, saya mau cerita dari sisi sebaliknya, makan. Apa moment of the truth-nya? Maksudnya, pasti nggak seindah itu. Ya, benar ya? Ya kan orang gini, Reza Andika, umur 23 tahun, 2 bulan 100 juta. Indah semua orang. Wah. Tapi di poin, di truth-nya gitu loh. Pasti nggak semulus itu. Pasti nggak seindah itu loh. Pasti nggak segampang itu. Pasti nggak, lu mah gampang lah jago presentasi. Gua kan enggak. Pasti ada lah yang kayak gitu-gitu loh. Apa sih cerita di balik itu semua, bro? Jadi kalau ditanya susahnya sih banyak ya, Pak. Saya nggak ada waktu untuk kayak sama teman, nggak ada. Bahkan saya pernah sampai ribut sama teman. Jadi singkat cerita aja, saya jalanin multi level tuh saking all-out-nya sampai kampus saya aja saya tinggalin, Pak. Gitu. Itu bukan contoh yang baik sebenarnya kan. Ya. Nah, terus saya mikirnya gini, Pak.
Saya kan tipenya orang males, tapi saya bukan berarti saya mau males untuk 1 tahun pertama, enggak. Saya akan genjot gila-gilaan, Pak. Soalnya saya pernah kemarin di titik ada posisi, itu saya sadar, saya di atas, saya mendadak males. Tapi saya nggak bisa hilangin itu. Begitu gabung AFC, saya genjotnya benar-benar kayak orang baru start, Pak. Gitu loh. Saya nggak peduli latar belakang saya udah pernah di atas apa di bawah, gitu loh, Pak. Tapi saya jalanin terus-terusan, ya kendala saya banyak. Saya presentasi pas corona gini, orang tua tuh nelpon gila-gilaan, Pak. Mama saya itu nggak pantang menyerah nelpon saya, Pak. Saya keluar dikit, telepon minimal 10 kali. Sampai ke bawel banget, saya sampai kesel banget, Pak, rasanya gitu loh. Nah, habis itu begitu balik juga diocehin terus. Kamu ngapain sih keluar gini 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 gini? Bisnis kamu emang jalan gini gini. Ya doain aja. Saya mau gitu aja, Pak. Saya doain aja, doain aja. Kamu udah berapa? Nggak tahu lah, nggak dihitung. Gitu. Yang penting bisa bayar cicilan. Saya selalu bilang gitu terus, Pak. Saya ngeles terus karena saya tahu ketika saya ada bukti, orang tua pasti dukung. Saya mikirnya gitu. Nggak, jangankan orang tua, teman-teman di sekitar pun nggak join kan salah satunya butuh bukti, gitu kan. Teman-teman di luar sana kan juga nggak tahu saya ngenjotnya kayak apa. Saya kemarin aja Sabtu, Pak, Sabtu 2 hari yang lalu, saya Zoom 7 kali sampai 8 kali pas hari. Urut bangun tuh, saya mata saya sakitnya bukan main. Saya biasa bangun jam 11 atau bangun jam 7 kayak dijepit jemuran gitu loh, Pak. Apa gantungan jemuran tuh. Waduh, kayak parah banget. Saya Zoom jam 9, jam 11, 1, 3, 5, 7, 10. Nah, Saya babat terus, saya sampai capek, Pak, gitu loh. Tapi ya saya mikirnya saya seneng gitu loh. Saya cerita di story Instagram saya, tapi saya close friend-in. Saya cerita capek sih. Cuma lama-kelamaan itu saya jadi enjoy gitu kerjainnya, Pak. Saya anggap ini kayak kerjaan yang bikin saya happy. Saya presentasi gitu-gitu, kendala semua tim tuh pada konsul ke saya, Pak. Nggak semua sih, ada yang ke upline-nya masing-masing. Cuma kayak penyakit segala macam, saya anak jurnal, Pak, saya anak bodoh gitu. Atau ditanya autoimun bisa sembuh nggak? Apalah, leukemia, apa, aduh, itu kan sesuatu yang baru sekali buat saya. Tapi begitu presentasi, saya sering ditolak juga. Kalau saya sehari presentasi 5, saya mikirnya untuk ditolak 5 itu, ya lewat lah gitu loh. Karena sehari, sebulan 150, saya mikirnya gitu loh, Pak. ya. Sedangkan teman-teman kan ada yang presentasinya sehari sekali atau 2 kali. Berasanya ditolak tiap hari gitu loh, Pak. Tapi kan saya juga tahu mereka kondisinya mungkin bukan pemain kayak saya juga. Jadi itu sesuatu yang baru buat mereka, ditolak tuh rasanya nggak enak. Siapa sih yang suka ditolak gitu loh, Pak. Ya. Apalagi teman-teman kan pasti mikirnya, lu enak, udah punya tim dulunya, mungkin pindah gampang, udah punya modal lah, modalnya itu mental saya udah ada. Saya jujur aja, Pak, saya join AFC, saya juga nggak pede. Gitu loh. Pertama kali, saya cuma orang kepepet, saya udah nggak mikir nomor 2. Karena menurut saya, kalau saya nggak kepepet, saya mikir macam-macam tuh bisa. Gitu loh, Pak. Saya udah jalanin aja, saya kan waktu itu cerita ke Bapak juga, saya punya target minimal 10 juta deh, gitu loh, Pak, sebulan. Meskipun bonusnya di sini harian besar sekali gitu loh, tapi saya mikirnya 10 juta dulu lah, nggak usah muluk-muluk. Tapi lama-kelamaan, Pak, makin ke sini saya jalanin tuh, wah, macem-macem, Pak. Saya makan aja jam 10 pagi, jam 1 pagi, Pak, setiap hari. Gitu loh, Pak. Karena saking udah enjoy sama kerjaan, lupa makan, males gitu loh. Tapi sebenarnya kalau disuruh makan, mau nggak? Mau, cuma ntar dulu deh, gitu loh. Saya selalu begitu, Pak. Ya. Ribut sama siapa, saya selalu ngomel. Mama saya ngomelin saya terus, kamu yang bener, duit banyak juga percuma kalau kamu sakit. Iya, telan aja saya telan terus. Nah, ini menarik loh teman-teman. Maksudnya, yang saya sekarang pelan-pelan jadi tahu apa yang bikin dia beda. Maksudnya gini, kenapa dia cepat? Karena dia memang kasih waktunya mayoritasnya buat ini. Simpel loh. Anda gini, teman-teman, Anda cari uang jajan di sini, Anda treat ini kayak bisnis uang jajan, maka yang datang akan uang jajan. Anda treat bisnis ini kayak bisnis real Anda, bisnis utama Anda, maka akan datang income berdasarkan seperti bisnis utama Anda. Itu kayak matematika aja, 1+1 sama dengan 2. Maksudnya saya tadi kan tadi teman-teman denger ya ceritanya dia ya. Jadi dari dia bangun tidur sampai dia tutup tidur, ternyata dia emang kasih give all waktunya. Nah, kalau di kami, saya waktu itu kan di training di 9918 di modul yang baru itu, teman-teman. Saya nggak minta waktu banyak buat Anda. Tapi kalau Anda mau mulai, yang baru mulai, yang maksudnya gini, yang Anda masih mendua, atau Anda punya kerjaan, atau punya bisnis utama, ini kan bukan bisnis sampingan, ini bisnis kedua gitu loh. Jadi maksudnya, gimana ya kata orangnya? Kalau sampingan tuh Anda kayak kerja ya seadanya, kalau yang kedua kan tetap penting gitu loh ya. Nah, teman-teman, kalau Anda bisa kasih waktu yang komitmen aja sama ini, pasti Anda jadi juga. Saya di sini hujan gede, di sana hujan. Saya di sini aman sih, Pak. Mungkin mau hujan. Di sini parah banget hujannya. Tapi suara saya jelas gede ya? Jelas, Pak.
Jelas suara gede ya teman-teman ya. Tunggu nih. Ini ada banyak hacker yang datang loh dari tadi. Oke teman-teman, nah Bro Reza, ada nggak sih sosok leader atau sosok mentor Anda? Karena saya percaya setiap orang harus punya mentor. Saya percaya banget tuh. Maksudnya Anda nih teman-teman yang belum punya mentor, menurut saya Anda harus punya mentor. Kenapa? Muhammad Ali, Mike Tyson semua punya mentor. Siapapun harus punya mentor. Orang yang dijadiin apa ya? Penyemangat. Orang yang dijadikan senjata rahasia. Nah, di Bro Reza sendiri ada nggak sih? Mungkin downline, mungkin upline. Oke. Jadi kalau mungkin dari upline dulu ya. Kalau upline kan ada itu apa Koadi, Ciendang, Jovi, gitu-gitu kan. Ya. Itu orang-orang yang dulunya kasarnya kita satu perusahaan lah. Tapi ya kok kayak Koadi, Ciendang itu sekali nelfon tuh bisa lama banget karena memang tipenya kekeluargaan sekali kan. Jadi bayanginnya saya di-maintain sama orang mau 50 tahun gitu loh. saya cuma mikirnya, oh ya udah nih gitu kan, di telepon. Oh, sekali nelfonnya bisa 1 jam gitu loh, lama gitu kan. Tapi ya saya nggak apa-apa gitu, karena dari awal saya bisa seperti ini juga karena dia nawarin saya gitu loh. Dia yang bantu presentasi, saya mewakilkan Jovi dulu. Jovi juga saya selalu minta tolong. Saya percaya lah Pak, kalau saya baik sama orang, orang ada aja pasti baik sama saya juga. Rezeki nggak kemana. Koardian juga, Koardian kan panas juga ya Pak, diliatin konnichiwa mulu. Kaki kirinya BV-nya 4 juta Pak. Ya Allah, saya aja mau dulu 1000 aja mau mati Pak, gitu loh. Dia 4 juta gitu. Saya pengen kaki saya sebesar itu, saya juga pengen. Apalagi lihat downline waktu itu 30.000 kalau nggak salah ya Pak. Itu banyak banget kan. Nah terus kalau downline, saya ngelihat banyak tim-tim saya yang punya malah skillnya jauh lebih dari saya Pak. Kalau misalkan urusan selling, misalkan tim saya ada yang 2 minggu udah Dubai Pak. Itu Sela namanya. Oh ya? 2 minggu Dubai, pecah income 30 juta. Saya sampai gila ini. Apaan nih 2 minggu Dubai kan? Nggak jelas banget. Terus ada upline-upline-nya juga. Kayak misalnya ada yang, kalau saya deket banget itu namanya Yosua. Itu saya selalu konsul sama dia juga. Sama nama tim saya, Opi juga ada. Terus saya itu sama Rico juga. Saya selalu diingetin sama 3 orang itu loh Pak. Gitu loh. So, Saya jadi itu sering, Anda aktif banget berdiskusi ya? tiap hari Pak, nggak mungkin nggak chat. Pasti tiap hari ada ya telepon minimal. Wow. Ngobrolnya karena saya punya kekurangan yang dia itu punya itu sebagai kelebihan gitu loh Pak. Saya tahu saya nggak bisa sendiri gitu loh. Kayak Joshua itu jago, kekeluargaannya gila sekali. Anak-anaknya itu nempel banget sama dia gitu dari dulu. Sedangkan saya tipenya itu lebih bisnis gitu loh Pak. Ya. Nah, takutnya saya bisa lupa jalur kan. Kadang kan namanya bisnis kita ada kekeluargaannya juga. Takutnya teman-teman saya itu nggak dapat dari saya, tapi bisa dapat dari Joshua. Terus ada yang lain juga, itu selalu ngingetin saya, jangan begitu, ntar nanti bablas gitu-gitu loh. Ya. Rata-rata umur berapa sih? Yang tadi Yosua, Rico. Joshua 1 tahun di atas saya, 2 tahun ya, saya lupa gitu ya. Terus habis itu kalau yang Opi itu 1 tahun di atas saya. Rico seumuran sama saya. Dia orang pertama yang paling percaya sama saya, Pak. Jadi begitu join sampai kita bisa hancur di Forex bareng, Pak. Cuma angkanya dia 10% saya gitu loh. Saya 100, dia 10 gitu kan. Nah, begitu hancur gitu, itu teman SD saya juga, Pak. Begitu saya tawarin, ya udahlah aku pasang titik aja gitu. Padahal saya nggak jelasin apa-apa, Pak. Gitu loh. Saya amazing loh. Amazingnya gini, karena Anda Bro Reza manage timnya itu kayak benar-benar tim besar. Maksudnya berdiskusi, ada kekuatannya, ada mentornya, ada sharingnya. Itu luar biasa loh teman-teman. Jujur saya pernah masuk di Zoom dia beberapa, itu Zoom sampai jam 5 pagi pernah sama geng-gengnya mereka. Bukannya apa loh, saya amazing bagaimana dia manage timnya. Karena saya jujur ya, saya kan banyak di grup-grup yang mereka aja nggak bisa manage timnya dengan baik. Itu kerasa di saya, maksudnya kayak leadernya itu kerjanya gini loh, cuma forward aja. Jadi itu yang paling saya jujur ya. Ini saya kalau jujur-jujuran ya teman-teman ya, maaf banget nih saya jujur ya. Saya paling jengkel, jujur aja nih saya paling jengkel sama leader yang kalau ceritanya kantor kan sharing banner setiap hari, betul ya? Setiap hari pasti ada banner. Dan leadernya itu cuma ambil, udah tuh forward aja ke grupnya, udah nggak ada titik, nggak ada koma, nggak diapain, nggak ada loh. Udah dia forward aja, udah cabut. Bagi dia tuh udah, ya udah tugas gue nyampein, bye bye gitu loh. Itu saya di grup itu ya, saya lihat ya, pantesan lu nggak pernah dicintai, maksud saya gitu loh. Nih, mudah-mudahan
ya orangnya nggak tahu ada apa nggak di sini. Cuma maksud saya gini, ya pantesan grup lu nggak berkembang. Yang pantesan lu tidak dicintai. Boro-boro kan di saya banyak orang sharing sama saya, banyak banget. Dari situ saya bisa nilai leadernya itu handle apa enggak. Kalau downline-nya bisa sampai ke saya sih nggak masalah, karena saya pasti rangkul semua orang, karena kan saya milik siapa aja. Cuma saya baru tahu, oh lu kenapa nggak ke upline lo ya? Oh upline gue gini gitu loh. Maksudnya gini, Anda sebagai leader, itu saya tadi amazing banget cara bagaimana mereka bekerja. Maksudnya mereka selalu sharing, diskusi, tim. Saya bayangin setiap hari mereka punya keseriusan itu loh. Bayangin nggak dia bangun pagi sampai dia tidur, dari prospek, Zoom, diskusi, bahas tentang AFC, all about AFC loh. Pasti outputnya jadi pasti bagus. Nah ini yang maksud saya, di teman-teman yang ada di sini mudah-mudahan bisa belajar loh dari hari ini case-nya loh. Bukan dari kegilaannya, tapi maksud saya bagaimana mereka punya diskusi, sharing setiap hari. Karena saya ada di grup Anda. Ini Anda di teman-teman ya, saya ada di grup Anda. Dan grup Anda mati, men. Jujur aja. Kenapa mati? Karena Anda nggak bikin hidup. Kerjaan Anda cuma forward banner, udah. Itu saya sedih banget denger kayak gitu loh. Maksudnya nggak ada, gini, dulu, nah ini Reza Andika juga bisa mungkin dapat inputan dari saya. Dulu kelemahannya gini, saat 3 bulan Anda pertama kali bangun jaringan, Anda itu seperti ayah gitu loh. Jadi Anda benar-benar kayak kekeluargaan banget. Iya, di grup ngobrol, nanya kabar, welcoming semua orang. Ketika udah jalan 1 tahun, udah Anda kayak ayah tiri. Ngerti nggak ayah tiri? Nggak ada salam lagi, men. Grup itu juga ya udah gitu-gitu aja, nggak ada kehidupan lagi. Itu hal kecil tapi penting banget loh. Karena saya percaya orang nyaman di komunitas itu, dia nggak akan pergi atau apapun yang terjadi dia stay karena dia nyaman di komunitas itu. Itu menurut saya. Jadi teman-teman, tobat deh bagi yang melakukan hal-hal kayak gitu. Maksudnya gini, coba baru 3 bulan pertama di grup, yo Allah, kayak ayah kandung. Nih padahal nih anak angkat, tapi langsung kayak ayah kandung. Wah, selamat pagi teman-teman, nyapa, ngobrol, sharing, diskusi. Begitu udah 1 tahun, langsung jadi ayah tiri. Tuh ada film di Indosiar, tau nggak? Apa? Jahatnya ayah tiriku. Kayak gitu. Saya kan ada di grupnya. Bener-bener nggak ada respon lagi, nggak ada kabar. Udah kerjanya forward. Saya bukan benci, jengkel gitu, jujur ya. Nah, tadi Reza Andika, mudah-mudahan Anda juga nggak kayak gitu ya. Maksudnya 2 bulan pertama hot ya kan, nanti udah 1 tahun udah deh, ya kan gue udah sibuk, jaringan udah gede. Nah, itu jangan deh, karena saya pun nggak pernah pakai alasan gitu. Siapapun orang datang ke saya nggak pernah bilang, lu upline lu lah, gue kan sibuk. Nggak pernah, saya tetap bales. Nggak bisa ya, maaf. Lanjut. Tadi, di usia rentan jaringan yang muda juga, walaupun ada yang tua juga, tapi kan Anda baru 2 bulan. Ada nggak sih masalah-masalah tim Anda yang sebenarnya ada nggak sih tim-tim Anda yang punya kendala, yang maksudnya kadang mungkin kayaknya ini sih masalah-masalah umum gitu loh. Maksudnya gini, tim-tim kan di usia-usia gini, di tiap lingkungan itu selalu punya problem sendiri. Kayak timnya Jimmy punya masalah sendiri, timnya Om Jimmy di Semarang sama-sama Jimmy punya masalah sendiri. Nah, apa sih yang ada kira-kira masalah umumnya yang ada di tim-tim lo, bro? Pasti gaya pikir sih, Pak. Apalagi kita masih umur 23, yang mungkin keluarganya mungkin fine apa gimana, atau sebenarnya keluarganya mungkin juga enggak, tapi maksudnya dia kadang masih menurut yang saya lihat mungkin belum ada kesadaran, tuh pasti ada. Atau enggak dia berusaha punya kesadaran, cuma belum tahu aja arahnya kemana, Pak. Itu ada. Terus kayak namanya kita pegang produk, pasti dulu kan teman-teman ada yang main selling. Nggak semuanya selling langsung laku kayak waktu itu dulu lah kasarnya. Nah, di situ kan dia ter-challenge untuk hal baru. Kadang berat juga untuk memulainya. Itulah, itu yang saya rasain juga, Pak, pastinya. Terus nggak bisa sharing, mungkin dia ngerasa dari dulu selalu ditolak orang, apa gimana gitu. Itu macam-macam, Pak. Comfort zone itu luar biasa, paling parah, Pak, kalau di saya. Jadi, orang tuh nyaman gitu loh. Sedangkan menurut saya ya wajar aja sih gitu loh secara nggak langsung, Pak. Umur 23 gitu loh, bahkan umur 19 mau dia pasti nyaman gitu. Dan dia kalau bisa ya ngelihat teman-temannya mungkin happy-happy kan, itu jadi ya gimana gitu ya.
Terus kayak yang pernah ikut bisnis sejenis terus ikut lagi gitu loh. Kadang nggak siap untuk teman-temannya tanya apa gimana. Itu banyak sih Pak. Jadi kayak ya paling larinya nggak jauh-jauh ke sana Pak. Itu udah. Ya. Itu kali masalah utamanya ya. Karena contoh saya juga bayangin ya, kalau 19 tahun, 20 tahun, mereka kan biasanya dari kecil sampai gede dibiayai semua ya. SD, makannya. Jadi kan dia udah lain banget. Begitu kita ajak something yang kayak gini, itu kayaknya masalah utamanya ya. Karena mereka terlalu, maksudnya kan di babysit man, dari lahir sampai umur 19 tahun, cekokin mau makan, mau handphone dibeliin, mau baju dibeliin, maksudnya gitu kan. Ubah jadi bisnis yang di bisnis ini yang harus cebur, nggak gampang, saya setuju. Dan itu pasti Bro Reza butuh waktu untuk bikin mereka lama-lama believe dong. Betul. Atau berubahlah tabiatnya. Betul. So lanjut. Ada nggak sih goal-goal Bro Reza? Maksudnya gini, Anda punya impian nggak sih selain lunasin utang? Selain lunasin cicilan, maksud saya ada nggak sih? Terus apa bahan bakarnya? Maksudnya apa yang bikin Anda tetap keep going? Karena saya percaya gini, saya juga dulu posisinya mungkin kayak Anda. Maksudnya saya juga broken home, tapi selalu ada bahan bakar bensinnya. Kalau saya ibu saya, maksudnya gitu. Maksudnya kita selalu ada orang yang kita fight for gitu loh. Pacar kayak atau siapa saya nggak tahu. Nah, boleh nggak kasih tahu apa sih goal-goalnya seorang Reza Andika? Mau materi, non materi boleh. Yang kedua adalah siapa bahan bakarnya? Atau apa bahan bakarnya? Kalau materi mungkin ya namanya anak muda pasti pengen sesuatu yang wah gitu ya Pak. Siap. Saya pun juga jujur dulu pas begitu pegang uang saya beli barang branded. Ya kan, dompet lah, sabuk lah. Dulu LV saya ada jadi ya. Iya ya gitulah Pak. Kasarnya saya berasa kalau punya itu kadang saya berasa lebih naik aja gitu loh Pak. Saya upgrade level saya gitu cara nggak langsung. Tapi Kita makin semua ke pernah kok sini pikir gitu Pak. itu. Nah, terus begitu makin ke sini saya ngelihatnya kayak tujuan saya itu mulai beda gitu loh Pak. Gitu loh. Kalau misalkan visi impian kan visinya nggak bisa dibeli pakai duit ya Pak. Betul. Tapi kalau impian kan kalau kata Bapak ya sesuatu yang sifatnya materi dan bisa kita capai lewat uang misalkan. Betul. Kalau itu saya pengen punya rumah sebelum umur 25 dan saya beli cash sih Pak. Kalau sekarang. Impian Sekarang saya pengen cash gitu. Cash. Saya selalu percaya gini loh Pak, ketika saya menjalani sesuatu, kan teman-teman di sini pasti punya kerjaan kita semua yang berbeda-beda. Ketika teman-teman lagi di kondisi sulit, saya percaya Tuhan tuh ngeliat gitu loh. Pasti. Jadi dikirimin aja yang baru gitu, nggak tahu apa Pak. Pasti. Nah, saya banyak jalan menuju Roma lah kalau kata orang. Jadi saya percaya untuk ke goal itu banyak cara. Sebenarnya kan MLM ini hanya salah satu caranya aja. Betul. Kerjaan semua juga kerjaan cari duit. Cuma saya percaya MLM itu bisa ngasih kita begitu cepat. Saya percaya itu loh Pak. Sesuai dengan yang waktu kita spare segala macam. Kalau target dari tim sendiri saya pengen minimal 20-30 orang dari tim saya ke Dubai, Pak. Saya udah breakdown benar-benar yang udah pasti pergi kalau sekitar 7-10 orang, Pak. Itu udah pasti pergi. Nah, terus saya pengennya itu selain mereka Dubai, mereka kan membangun personal branding mereka, betul ya? Apalagi yang dulunya nggak pernah jalan-jalan, atau sekarang jalan-jalan. Ketika bisa kasih lihat itu aja, pasti pecah banget, Pak. Saya percaya gitu loh. Betul. Nah, terus kalau misalkan duit, nah orang kejar Dubai juga pasti dapat duit. Saya percaya gitu loh. Dapat uang jajan lah. Iya, saya tuh sekarang sedih sendiri gitu loh Pak. Kadang kayak misalnya saya kan dapat Dubai, udah ya. Saya bentar lagi juga achieve tingkat kedua, sisa 2000 BV doang. Nah itu saya mikirnya kayak saya pergi sendiri tuh biasa gitu loh Pak. Tapi kalau teman-teman bisa pergi, saya lebih happy gitu loh. Ya. Jadi kadang make money banyak, saya make money banyak. Menurut saya 2 bulan cepet gitu banyak sekali Pak gitu loh. Saya dulu 2 bulan pertama saya cuma 20 juta dulu di saat company lama. Tapi saya mikirnya ya, saya pengen tim saya make money semua gitu loh Pak. Karena saya punya tujuan besar yaitu saya akhir-akhir ini suka nonton salah satu YouTuber Pak, suka bagi-bagi duit ke orang yang lewat, lihat nih kayaknya butuh, kasih gitu loh. Kasihnya tapi tulus. Saya ngeliat begitu orang dikasih itu, rasanya itu happy-nya setengah mati gitu loh Pak. Jadi kayak saya pengen ya saya bisa mungkin jadi berkat salah satunya nggak dari bisnis ini aja. Nanti setelah apa yang saya dapat dari bisnis ini saya bisa bagi lagi keluar. Gitu loh Pak. Keren. Terus kayak target orang tua juga pasti, kan orang tua udah single parent udah lama. Mama saya bisa sampai profit saya rumah, mobil, segala macam. Saya percaya kalau mama saya pun nggak bisa kasih saya mobil, jujur aja. Saya merit semua, saya udah mikirin ke depan gitu loh Pak. Kadang saya harus punya duit minimal 2,5 M, mungkin 2 M rumah, 5 gopeknya merit misalnya gitu. Saya percaya saya merit juga masih lama sih Pak, nggak mau sekarang juga. Cuma kan saya siapin dulu gitu. Gitu.
Saya mikirnya daripada saya DP rumah sekarang misalkan 100 juta, 200 juta, tapi saya pusing cicilan 15 tahun, mending saya tabung 5 tahun tapi saya bayar cash gitu loh Pak. Nah, Jadi saya apa percaya di sini tuh besar sekali uangnya gitu loh Pak. Jadi target saya ke teman-teman juga, saya selalu berusaha ngingetin ya, di sini tuh personal branding penting gitu loh. Ketika saya pecah telur, saya bisa achieve Dubai, bahkan sampai Bapak undang seperti ini, saya percaya ini pertama bukan usaha saya sendiri Pak, tapi ketika saya bisa naik seperti ini, teman-teman kita yang dulunya kenal itu bisa akhirnya masuk ke kita juga gitu loh Pak. Betul. Karena dia ngeliat, oh di sini jalan ya, oh ternyata ini jalan ya gitu loh Pak. Jadi meskipun nggak join direct ke saya, nggak apa-apa gitu loh. Tapi ke tim saya itu semua punya tim gitu loh Pak. Dan itu menduplikasi semua. Saya pengennya begitu. Karena saya dulu handle tim kurang bagus Pak. Saya jago closing jujur kalau dulu. Tapi untuk handle tim saya sering banget ribut sama downline. Bahkan sampai ribut, benar-benar ribut pernah Pak. Sampai rontok gitu saya sering sekali dulu. Dan itu berat gitu loh Pak. Apalagi di saat itu begitu tim saya rontok, omset tim saya itu waktu itu nih setengah M Pak, udah pasti minimal tiap bulan. Pasif tuh. Nah, di situ hilang total, di mana saya baru DP mobil, matilah saya udah mikir kan. Nah, terus tapi saya percaya tuh, saya selalu bilang kayak ke teman saya Riko tuh, kalau misalkan kita hancur di sini, Tuhan pasti kasih kita yang lebih besar. Saya mikirnya gitu loh, Pak. Kadang kita mungkin udah punya duit, tapi kita nggak punya waktu. Tuhan kasih kita kerjaan yang kita bisa jadi punya waktu, gitu loh, Pak. Jadi Pasti. kasarnya duit nggak bisa beli waktu, tapi kalau kita punya waktu, ya duit tuh masuknya juga gampang. Saya percaya itu sih, Pak. Saya pengen baik sama orang aja, saya mikirnya gitu. Makanya saya kadang begitu kemarin 2 minggu teman saya itu, saya nggak cerita ini ke siapa, ke tim saya juga saya nggak ngomong. Jadi ketika dia ada yang 2 minggu dulu, saya nangis Pak, jujur aja, gitu loh. Benar ya Pak? Siap. Aduh, saya rada cengeng Pak, kalau misalnya urusan kayak orang tua, tim gitu saya cengeng. Gak apa-apa. Saya juga kayak gitu. Rasanya saya juga bahan bakarnya emang dia doang. Just take your time. Saya pengen aja tim saya pergi semua Pak. Gak Maksud apa-apa. saya kan apa? Saya itu kan ditolong Pak kemarin. Saya tuh kalau bilang mau bunuh diri mah ada Pak, pasti pengen kemarin Pak. Cuma ya kalau misalkan tim saya pecah telur gitu, saya happy banget gitu Pak. Meskipun jualannya rugi gitu, nggak apa-apa, tapi saya seneng gitu loh Pak. Karena saya tahu saya nggak bisa gede sendiri gitu loh Pak. Yes. Karena saya kerjain pagi siang malam, itu bukan buat saya Pak. Saya memang dapat uang gitu loh. Saya seminggu full pairing minimal 10 Pak. Cuma rasanya itu nggak se-happy itu kalau tim saya nggak dapat gitu loh Pak. Yes. Terus kayak apa ya, saya pengen aja bantu gitu loh. Lagi saya kan saya tahu saya habis dibantu gitu loh Pak. Saya kalau nggak dibantu teman saya hancur. Saya mikirnya saya nggak mau teman saya ngalamin apa yang saya rasain gitu loh Pak. Ya, karena saya kerjain pagi siang malam, saya berusaha untuk temuin caranya, meskipun saya juga kayak promosi zone apa, saya rela saya bakar duit saya gitu Pak. Tujuannya supaya tim saya temu caranya dia bisa pecah semua gitu loh Pak. Ya. Ya terus ya pengen bantu orang tua pastilah Pak. Apalagi namanya anak kan, saya nggak tahu ya teman-teman semua gimana. Termasuk tim saya juga nggak tahu kadang gitu Pak. Tapi saya takut aja kalau mama saya kan udah tua, umur 57 kayaknya Pak. Lahiran 57, tua loh, 57. Saya mikirnya ya saya pengen dia tenang, nggak mikirin saya lagi gitu. Apalagi saya dulu punya latar belakang kurang bagus Pak, gitu loh. Emang Reza anak keberapa ya? Kedua Pak. Kedua, yang pertama umur berapa? 4 tahun di atas saya, lahiran tahun 93. Nah, soalnya kan ibunya mirip sama ibu saya, seangkatan. Ya, saya cuma pengen itu sih Pak. Makanya saya naik segala macam ya. Saya tiap kali saya bagiin ke grup saya bilang manfaatin ini gitu, manfaatin. Ini kesempatan tim kita itu bisa gede gitu loh. Kapan lagi gitu loh sampai dikasih kesempatan kayak gini. Makanya saya
nggak tahu tim, bahkan tim saya sampai nggak seneng saya bantuin gitu loh. Tapi saya mikirnya ya udah, saya kenapa ngotot saya tawarin orang, karena saya mikirnya saya bisa bantu gitu loh. Saya berusaha untuk bisa bantu. Saya nggak bilang saya bisa garansi dia apa-apa, tapi saya pengen dia rasain apa yang saya rasain, itu sih Pak. Ya. Karena kadang maksud kita baik, tapi mereka belum tahu aja. Maksudnya kok lu sampai ke ngotot ini, sebenarnya kita beda. Yang saya paling happy adalah saya tadi ini lagi pada terharu semua nih. Semua lagi ini karena gini, teman-teman, saya yang kaget nih gini. Di umur Reza Andika 23 tahun, dia punya jiwa hati seperti leader. Dimana dia siang malam apapun yang dia pikirin sampai ya buat jaringannya. Maksudnya dia merasa, saya udah bilang gitu dari awal gini, bahwa seorang leader itu dia itu kayak bawa, kayak tahu ya nabi ya, maksudnya dia bawa masanya ini masuk surga apa neraka, atau kayak dia bawa ke tempat yang lebih baik apa enggak. Sama, itu salah satu tanggung jawab seorang leader. Nah, Reza Andika itu punya hati seorang leader, makanya dia bisa maksudnya dia tadi kayak bukan sedih ya, jelas dia terharu. Maksudnya Anda pernah nonton nggak sih kalau pemain bola yang kalah nangis atau yang menang benar-benar sampai happy? Itu kan masuk sampai emosinya. Nah, Reza Andika bisa punya hati seorang leader itu yang mestinya hari ini teman-teman Anda juga harus punya, minimum punya belonging timnya sampai kayak gitu. Saya sih happy banget bahwa ternyata saya punya seorang leader seperti Reza Andika. Saya happy ke sana. Saya yakin AFC juga happy, Pak Ernest juga nonton, Pak Mike juga nonton, semua pasti. Masalahnya sekarang bagaimana nanti kitanya, apakah kita bisa coming back lagi kalau Anda sedikit lose control. Nah, teman-teman sekarang ada yang mau nanya nggak buat Reza Andika? Ini kok Adrian bisa chat saya nggak ya? Ini kan kok Adrian ada nih, atau Pak Adi. Saya panggil leadernya dulu ya. Ada Jovi juga Pak. Jovi ada ya? Ada Pak. Nah, saya lihat dulu. Saya mau beberapa orang yang dikenal ini kasih statement tentang Reza Andika itu seperti apa sih? Nah, ini ada. Saya udah unmute Jovi. Halo? Halo? Halo Pak, sore Pak. Jov, boleh nggak ceritain menurut lu Reza Andika itu seperti apa sih? Nah. Totalitas Pak. Totalitas ya. Boleh nggak sih sharingin apa sih yang benar-benar ini kan dari tadi di pandangan kita tentang saya Q&A sama Reza Andika kan. Maksudnya dia answer, dia talk gitu. Tapi boleh nggak kasih pendapat lu, apa sih yang Reza Andika lakukan, orangnya segila apa? Apa sih yang dia doing gitu loh maksudnya? Sebelumnya saya perkenalan dulu buat teman-teman. Saya Jovi, saya dari Semarang. Sebenarnya saya kenal Reza itu juga sudah dari company yang lama, jadi sudah cukup kenal, dan memang dari company lama, memang orang ini memang benar-benar getolnya bukan main, namanya totalitas, namanya kalau sudah komitmen, itu ibarat A harus jadi A. Dia mau B harus jadi B, dia nggak pandang bulu, nggak lihat siapapun, mau apa, pokoknya harus jadi A. Ya itu yang benar-benar buat kita salut, benar-benar Pak. Apalagi kan kita juga rata-rata tim anak muda, semua aja mungkin paling tua saya umur 26 tahun, semua bawah umur 26 tahun, dan benar-benar maksudnya si Reza ini benar-benar bisa jadi panutan buat kita anak muda semua sih Pak. Yes. Benar-benar keren banget Pak. Yes. Oke, saya thank you ya, Jof. Ini saya mau lanjut ke Adrian lagi buat nanyain pendapatnya, karena menurut saya gini, saya Q&A gini, ada orang sikapi gimana, tapi kalau ada orang lain juga yang ceritain tentang Reza Andika seperti apa, biar kita semua bisa belajar, which is bagus. Thank you waktunya ya, Jovi ya. Thank you Pak, sama-sama. Nah, ini kok Adrian nih. Oh? Yes. Jelas. Nah, boleh nggak kok sharingin kok? Ini kan salah satu downline Koko. Ya. Boleh nggak sharingin tentang gimana sih pendapat Koko tentang Reza Andika? Karena dia baru 2 bulan, which is kan kita juga sempat incas lah. Kalau Adrian juga pasti ada incas lah sama dia. Menurut Koko gimana sih Reza Andika itu? Ya, saya jujur sebelumnya nggak kenal ya Reza Andika. Saya kenal juga baru pada saat dia join 2 minggu.
Cuman memang saya tanya ke mami saya, nanya ke teman-teman yang di company lama, saya juga ada beberapa connect. Dia bilang kalau Reza ini istilahnya kalau orang Jawa bilang jangkrik edan katanya. Kalau udah ada mau, mami saya bilang, oh Reza join di tim lu. Wah, oke lu selamat. Kenapa mah? Itu jangkrik edan katanya. Kalau udah cocok kerja itu gila, nggak kenal waktu, nggak kenal apa. Jadi memang udah brand image dia seperti itu. Ya satu, yang kedua juga memang dia membuktikan pada saat dia ketemu saya pun ngobrol awal-awal dia bilang, kok saya mau serius di sini. Saya mau serius. Dia bilang bisa nggak? Saya dapat income di sini. Pasti bisa. Oke, untuk awal-awal dia butuh waktu itu bilang 5 juta. Ternyata di bulan pertama udah dikasih hampir 30 ya. Jadi, nah itu yang bikin dia mungkin semangat ya. Dan luar biasanya juga sekarang kan posisi pandemi, kita nggak bisa ketemu. Nah, Reza ini manfaatin Zoom, online-nya kuat banget. Ya, saya lihat statusnya Reza ini hampir tiap hari Zoom. Saya juga ada beberapa kali, 3-4 kali diundang. Jadi memang intent banget. Jadi komunikasi ke tim tuh intent banget. Tiap hari itu tadi benar yang dikatakan, dia benar tiap hari intent. Terus di sosial media juga saya lihat dia kuat sih. Dia branding, tim-timnya dia dapat income, setiap hari diposting. Itu yang bikin, mungkin di perusahaan lamanya, wah pada banyak yang makin pindah kan, dengan posting itu aja, dan itu timnya dia loh. Saya banyak lihat timnya dia sukses, wah happy banget, benar-benar saya happy. 2 hari join 7 juta, ada yang baru seminggu 11 juta. Nggak cuma Reza aja, semua timnya make money di sini. Ya. Ya, jadi benar ini semoga nanti Reza ini benar-benar jadi panutan untuk orang muda ya. Banyak orang yang bilang awal-awal kan AFC ini untuk menengah ke atas, anak muda nggak bisa, ini kurang menengah ke atas saja. Nggak juga. Ya ini membuktikan bahwa anak muda 23 tahun yang memang bahkan SMA itu pun banyak ya di tim Reza. Udah saya lihat udah banyak, timnya benar-benar muda semua. Ya, kongres buat Reza, terus semangat. Go ke Ronin ya. Kejar Ronin. Oke deh, Ko Adrian, thank you waktunya ya. Thank you. Nah ini ada yang mau nanya, tapi ada satu pertanyaan doang. Ternyata dari Friendly Wang. Bagaimana cara Reza mempromosikan produk di saat pandemi seperti ini? Minta sedikit tip dari Reza dong, strategi apa yang Reza lakukan sehingga bisa sampai di posisi sekarang. Thank you. Oke, Pak. Jadi kalau promosi produk, jujur aja, saya promosi produk di IG sendiri nggak ada yang beli sih, Pak. Teman-teman saya kan kalau kata Bapak butuh namanya prospek. Prospek itu saya juga baru pelajarin di sini, prospek itu bukan namanya presentasi, itu beda. Prospek kan mencari kebutuhan. Sedangkan saya sadar market saya itu semua butuh duit, gitu loh, Pak. Mau kaya, mau nggak kaya, mereka butuh duit. Tapi ada nggak yang langsung beli produk ambil diamond? Ada, Pak. Gara-gara saya cowok, saya review produk saya sendiri. Kayak orang yang, ya, halo ini produknya ini namanya gini. Ada nggak nyampe seminggu diamond, Pak, masuk. Oh ya? Ya, ada satu orang akhirnya seperti itu. Terus kalau misalkan saya selalu promosi lebih ke bisnis sih. Saya selalu bilang gini, karena teman-teman saya tahu gitu loh. Saya pun mau income 10, 20, 30 juta, saya disuruh lempar 3,3 buat produk yang saya nggak terlalu butuh, saya nggak mau. Gitu loh. Saya selalu tawarin bilang gini, ini bisnis modal 3,3 tapi potensi 45 juta. Ada tuh yang pas presentasi bilang, ya kalau kejadian gitu loh, Pak. Tapi saya bilang gini, namanya bisnis itu lu harus tahu dulu ujungnya seperti apa gitu loh. Bukannya lu coba-coba iseng dulu dapat kayak gitu bagus, enggak gitu. Lu buka kopi bisnis 40 juta 50 juta juga tahu balik modalnya itu 6 bulan sampai setahun kali kalau itu pun jalan gitu loh. Apalagi sekarang kita tahu bisnis ngaco semua. Nah, di situ saya percaya kalau misalkan bisnis ini mau orang rugi 3 bulan pertama pun, tapi kalau 1 tahun hitungannya untung, ya untung gitu loh, Pak. Paham nggak? Soalnya kan saya percaya ya namanya bisnis saya selalu tawarin gampang aja. Gue ada produk bagus nih dari Jepang. Untung 2 box 5,5 sampai 8,5. Buat orang yang nggak suka jualan, saya selalu pukul di akhirnya gini. Tapi di sini nggak wajib dagang, gitu loh. Saya dulu masalah tim-tim lama saya itu tupoknya itu, Pak. Maintenance itu yang berat, gitu loh. Nah, ujung-ujungnya saya bisa narik teman-teman saya yang dulunya nggak suka jualan, akhirnya masuk sini main bisnisnya, gitu loh, Pak. Karena menurut saya dengan berjalannya waktu, kita buktiin dari kita sendiri juga bisa. Orang lama-lama jadi open kok, gitu loh. Betul. Itu sih, tapi yang penting personal brandingnya kita naikin terus. Orang mungkin nggak lihat kita gimana, mungkin kayak tim saya ada yang presentasi udah 2 minggu sebulan ditolak semua, Pak. Ada aja gitu loh, Pak. Sebenarnya dia kan berusaha, cuma bukan nggak gol aja kebetulan gitu loh. Meskipun orang-orang lihatnya dia kayak saya nggak ada hasil, tapi saya percaya Tuhan lihat kok.
pasti dia disiapin. Mungkin cuma dikasih satu orang, atau jalannya gila-gilaan. Kan kita nggak ada yang tahu, gitu loh Pak. Jodoh orang udah ada masing-masing lah, saya percaya itu. Karena peluang di sini teman-teman, andai kata Anda tersendat pun, ya di level itu nggak mati semua. Tapi Anda coba jalanin, tiba-tiba 1 tahun kemudian ada 1 kiri, 1 kanan, hidup Anda langsung berubah juga. Ini indahnya bisnis ini loh. Setuju nggak? Anda dengar saya ya? Anda nih titik nih, Anda punya 600 downline, mati semua 600-nya. Jadi 300 kiri, 300 kanan mati. Ya kan? Suatu hari orang ke-299 ini kan mati semua. Suatu hari ini mereka orang ke-299 ini prospek 1 orang gila. Join namanya Budi Darwin. Di kiri. Di kanan dapat orang gila, Adi Adrian namanya. Sama aja nih langsung Otto Bushido, Pak. Ini indahnya bisnis ini loh. Jadi tadi Reza cerita bener banget. Anda mau 3 bulan, 6 bulan, ini kan kita mau bulan ke-11 deh, udah nggak ada duit semua. Jadi dari bulan ke-3 sampai 11, 0 bonusnya. Tapi Tuhan, namanya orang rezeki ya, namanya orang baik, Anda tabur disiplin, Anda tabur kerja keras, Anda tabur, Anda tuai juga hasilnya. Join 1 orang ke-299 loh. Anda udah nggak kenal sama sekali siapa. 299 rekrut 1, Budi Darwin. Kira-kira begitu. Yang kanan Adrian, Adi Adrian Setiawan, Bushido, Pak. Nggak tahu dari mana Bushidonya. Begitu loh, itu kisahnya. Itu kisahnya. Jadi teman-teman di IFC, Anda nggak sukses sekarang, is okay. Anda cuma butuh 1 orang kiri, 1 orang kanan. Nggak kenal langsung juga nggak apa-apa loh. Dan hidup itu 100% berubah. Saya di IFC jujur ya, saya udah ada 3-4 orang yang saya bisa sebut namanya, yang hidupnya berubah di sini. Ada Ko James, apa ini Ko Budi, ada beberapa orang yang hidupnya berubah gila-gilaan. Karena level bawahnya yang rekrut. Gila. Oke ya. Nah teman-teman, ini udah 4:30, udah mau penghujung. Saya mau, tadi ada yang saya udah kasih ya, mau nanya boleh, nanya nggak boleh, tapi Reza Andika hari ini, anak muda, dengan kisahnya, dia inspirasi kita semua tadi. Dia sharingin hal-hal yang kisah yang sebenarnya kita bisa ambil banyak banget ya. Tadi saya simpulin dikit lagi sebelum Reza nanti tutup ya. Saya agak gali ulang di mana dia pertama teman-teman dia selalu bilang dia prospek siapa aja. Tanpa pandang bulu mampu atau nggak mampu dulu. Itu urusan belakang selalu. Lalu kedua Reza juga insight bahwa dia prospek dia lakuin, artinya dia tahu sekelilingnya butuh apa. Itu yang selalu saya bilang berkali-kali di training. Anda tidak bisa tawarkan ke orang yang Anda tidak tahu dia butuh apa, nggak bisa. Resikonya lebih berat ditolak, ya dong. Contoh gini, saya tahu nih orang ini suka bakso, saya tawarin bakso, akan enak dong. Tapi kalau saya nggak tahu dia butuh apa, saya tawarin, mau bakso nggak, somai, kita jadi susah dapat tik gitu loh. Jadi Anda harus tahu sekeliling Anda butuh apa, prospek Anda butuh apa, Anda harus tahu. Dia butuh duit, bisnis, jelasin bisnisnya. Dan kalau dia butuh bisnis, jelasin bisnisnya, pastikan ide bisnisnya sampai, peluangnya sampai. Terus Reza Andika juga selalu ajarin tentang bagaimana dia berkomunikasi sama timnya. Jadi setiap hari intens, Zoom, dia selalu saya tadi ya, 3 kali, bisa 5 kali, dia selalu konsultasi, sharing, karena Reza Andika ini lapis keberapanya Ko Adrian, tapi kadang saya ke Zoom aja, masih ada Ko Adrian, masih ada dia, maksudnya artinya segala level masuk kok. Itu juga pasti juga ada peran dari Pak Ko Adi dan Ko Adriannya sebagai upline di mana mereka in charge juga. Nah, Anda juga bisa gitu. Anda sebagai leader bisa belajar juga dari kasus ini loh. Anda bisa in charge dari level berapapun loh teman-teman. Itu yang tadi saya ambil ya. Terus bagaimana Reza Andika hari ini yang paling penting adalah bagaimana dia punya hati ke timnya. Yang tadi proses terharunya bagaimana dia pengen banget teman-temannya bisa ngerasain lah manfaatnya. Biar nggak sia-sia di bisnis ini. Itu tadi teman-teman terharu semua bahwa itulah menurut saya pribadi, seorang leader harus punya hati seperti itu sih. Jadi seorang leader bukan strateginya atau cara pikirnya atau apa dulu deh.
menurut saya seorang leader harus punya hati sebagai seorang leader. Maksudnya dia bisa simpati dan empati rasain bersamaan ke timnya. Saya mau kita mudah-mudahan bisa belajar banyak dari kasus ini. Ini tadi kisahnya ya. Jadi apa yang kita bisa ambil? Bagaimana dia timnya, hasratnya, hatinya. Dan ingat tadi yang kata saya, tolong grup WhatsApp Anda yang mati kayak kuburan. Yang Anda cuma forward aja. Yang Anda cuma grup udah nggak penting lagi gitu loh, maksudnya beda banget. Karena saya kan ada di grup itu dari awal, dari Anda pertama kali bangun, sangat romantis. Kayak orang tua kandung, begitu sekarang kayak orang tua angkat, kayak orang tua tiri yang ini tuh nggak, yang di film Indosiar itu loh, yang ayahku apa gitu loh. Emang se-ekstrim itu, maksudnya Anda di grup itu benar-benar semati itu, padahal Anda lupa dulu waktu mulai gimana. Ini momen bagus loh, menurut saya ini momen bagus banget di mana, teman-teman, ingat waktu Anda pertama kali mulai bisnis ini, bagaimana Anda ke teman-teman Anda. Lalu kenapa harus berubah? Dengan alasan kesibukan Anda itu loh. Nggak boleh dong. Ayo, maksud saya, aktif lagi kayak Anda dulu lah. Saya kan saksi. Saya ada di grup itu loh. Anda dulu sebagus itu. Cuma sekarang nggak tahu kenapa. Ya, semua kita bisa belajar banyak. Nah, Bro Reza, boleh nggak kasih kalimat closing ke kita semua buat teman-teman yang nyimak Anda, buat downline Anda juga yang datang hari ini, yang support Anda, nyimak. Anda nggak sih pesan-pesan yang Anda bisa kasih ke kita semua? Oke, paling kalau dari saya percaya kan teman-teman semua di sini pengen punya tim. Saya pun juga pengen punya tim besar. Tapi perbesar dulu wadahnya, teman-teman. Jadi perbesar wadahnya itu ibarat gini, Tuhan tuh baik. Dia mau kasih kalian air sebanyak A1 aqua galon juga bisa. Tapi kalau misalkan kalian wadahnya aqua gelas, rezeki itu akan tumpah gitu loh teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman perbesar wadahnya, teman-teman kayak belajarin sistemnya, pelajarin tahu cara closing in diamond dan kawan-kawan, teman-teman juga pasti bisa. Terus kalau misalkan dikerjain, tolong dikerjain setiap hari. Nawarin orang gak usah mikirnya MLM kayak produknya kayak. Aku sih kalau jujur kalau ngajak orang selalu kayak ngajak orang makan aja sih, sesantai itu. Misalnya mau makan nggak gitu. Jam 3 kosong nggak, ikut acara yuk gitu, misalnya kayak gitu loh. Saya selalu nawarin orang santai, jadi saya mau dia respon apa ya udah, niat saya kan nawarin. Tapi sedangkan rata-rata orang mikirnya kalau ketika nawarin, dia begitu takutnya untuk ditolak, begitu takutnya untuk nggak closing. Jadi dia mikirnya, aduh gimana nih cara ngomongnya, cara gini-gini. Saya selalu juga bilang, nggak usah bingung-bingung, niatnya kan nawarin. Kalau tujuannya closing, selamanya juga nggak closing nanti gitu loh. Nggak closing kecewa, nggak closing ngedown, nggak usah. Terus target itu sebesar mungkin sih. Dulu saya kan juga ada ngobrol sama Bapak ya. Saya bilang, Pak doain 2 tiket. Pak Niko balesnya apa? 2 mah nggak usah doa, 4 baru doa. Waduh. Target saya kekecilan nih saya mikirnya gitu loh. Ya saya mikirnya, ya meskipun saya anak muda, saya pengen tunjukin kalau anak muda tuh bisa. Karena ketika pertama kali saya datang ke event di Lipo Mall Puri, saya lihat orang tua semua nih, gitu kan. Tapi saya ngeliatnya, ya ini nih kesempatan nih. Kalau bisa setengah ruangan atau full ruangan anak muda semua, gitu. Karena saya percaya di bisnis yang lama, dulu yang pertamanya orang tua, itu jadi 80% anak muda. Gitu loh. Iya, saya pengen tunjukin di sini juga aminnya bisa, tapi ya saya nggak bisa sendiri. Saya butuh bantuan dari teman-teman, dari tim, semua. Saya butuh bantuan kalian lah, saya nggak bisa sendiri. Saya juga, komisi yang saya terima juga itu, ya apapun itu bukan hasil saya sendiri. Saya cuma ibarat orang tua aja yang berusaha untuk bimbing, meskipun saya juga bisa buat salah. Gitu loh. Terus kalau misalkan niatnya baik, percaya aja, pasti tujuannya juga baik. Lalu mau ditolak 100 kali pun, belum tentu yang 101 ketolak gitu loh. Memang kasarnya lu ngomong gampang, 100 orang tuh juga nggak sedikit gitu loh. Tapi betul, kalau kalian baik pasti aja gitu. Karena komisi saya bulan ini Pak, itu naik semenjak saya ngasih makanan ke tim saya. Saya ngasih makanan itu contohnya gini, saya tanya teman saya, lu udah makan belum? Kayak ngobrol sesama teman aja. Dia bilang belum, saya langsung minta alamat. Itu kayak saya tergerak aja, saya pengen kasih. Hati saya itu bilang, kasih aja gitu loh. Toh nggak bikin susah. Dari semenjak itu Pak, pertama kali, saya 1 minggu non-stop pairing nggak ada di bawah 10. Dari situ. Saya sampai bingung. Tuhan tuh baik banget ya rezeki. Bahkan pairing saya itu sampai bingung. Mau 11 nih, saya udah deg-degan gini. Aduh, jadi cepeceng nih, gitu kan. Ya. Bisa nggak buat besok aja gitu. Saya mikirnya gitu. Nah, terus kan juga waktu itu pas pertama kali join, waktu itu saya dikasih tahu sama siapa, saya lupa. Katanya ada namanya Jimmy Drago. Jimmy ini juga ada di ruangan ini kan. Dia katanya yang termuda, tercepat. Doain aja saya salib ya ntar.
Ya, Pokoknya betul. saya pengennya ya sebisa mungkin saya bisa juga gitu ya. Saya belajar. Wah, dia aja bisa. Berarti saya harusnya bisa. Saya mikir nggak muluk-muluk, Pak. Gitu loh. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Mau caranya susah, saya akan pelajari. Saya mikirnya gitu loh, Pak. Siap. Jadi intinya ya kita do the best aja. AFC ini kan duitnya gede sekali sih. Saya aja begitu dibalik begitu cepat gitu loh. Apalagi teman-teman. Mungkin ada 2 bulan belum make money. Tapi bulan depan total 50 juta. Nggak ada yang tahu gitu loh. Oh, Bahkan saya juga nggak pernah nemuin orang 2 minggu Dubai di anak muda. Tahu-tahu tim saya bisa pecah. Jebret. Saya makin mikir, oh berarti 2 minggu itu bisa loh Dubai. Gitu loh. Saya mikirnya pasti bisa. Ya intinya saya cuma berusaha aja. Ya minta tolong buat teman-teman semua dari tim. Kalau memang salah tolong ingetin. Tapi kalau misalkan pengen butuh bantuan ya jangan sungkan untuk kontak. Sebisa mungkin tak bantu. Itu aja sih Pak. siap, Thank siap. you juga buat dukungan AFC juga. Oke, terima kasih Reza Andika. Terima kasih juga teman-teman AFC yang udah pada datang. Tadi Reza yang closing ya, bukan saya, karena saya tadi udah simpul-simpulin. Saya mau bilang lagi, terima kasih buat teman-teman yang udah investasi waktunya untuk hari ini. Saya percaya semuanya nggak ada yang sia-sia. Saya percaya kalau kita nggak ketemu, makanya kenapa sih Zoom sekarang banyak. Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Kita Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Banyak loh itu. Kenapa sih? Karena saya di rumah kalau nggak ketemu kalian juga, hidup juga nggak berwarna. Bener nggak sih teman-teman? Kayak ngapain lagi ya gitu loh. Cuma di handphone. Jadi maksudnya ini adalah momen kita investasi. Karena selalu ada yang Anda sharingin. Saya nggak pernah tahu nanti siapa guest star saya, home talk saya yang buat hati Anda berubah. Ya nggak sih? Nggak ada yang tahu loh. Contoh Dr. Yudi, Ko Adrian, Cilavina, hari ini Reza Andika. Selalu ada satu orang itu yang mungkin nanti akan ketuk hidup Anda berubah loh. Makanya saya nggak akan pernah nyerah. Saya nggak pernah nyerah sama leader-leader saya, sekalipun. Anda juga jangan pernah menyerah sama diri Anda. Itu yang Anda tahu ya. Bahwa kami di AFC ini nggak pernah nyerah sama siapapun. Jangan pernah nyerah diri Anda sendiri. Makanya saya bilang teman-teman, hari ini kita belajar dari Reza Andika, apapun yang kita bisa ambil. Apa yang Anda nggak setuju, that's okay, nggak usah ambil. Nggak semua kita harus setujuin semuanya. Tapi teman-teman, hari ini Reza Andika saya angkat untuk biar kita bisa ambil sesuatu dari dia. Bagaimana ternyata, yang sebenarnya saya mau angkat milenialnya, atau cara dia survive, atau grow malah di bisnis ini, saya malah dapatnya hari ini dari Reza Andika, bahwa dia punya hati sebagai seorang leader. Karena untuk jadi leader, Anda harus punya hati itu. Anda nggak akan bisa punya hati. Anda nggak bisa jadi leader yang hebat kalau tanpa punya simpati atau empati itu. Saya mau bilang terima kasih buat Reza Andika hari ini yang sharing hari ini ke kita semua, dapat ilmu kita semua. Saya juga mau terima kasih buat Anda yang tetap datang, tetap setia investasi waktu. Saya akan tutup dengan 1-2 statement bahwa ingat teman-teman bahwa penolakan itu adalah sesuatu yang Anda harus hadapi. Tidak ada orang sukses tanpa tidak ditolak. Nggak ada bisnis apapun yang Anda nggak bisa ditolak. Jadi Anda harus Anda harus deal sama penolakan itu. Anda harus hadapi penolakan itu dengan positif. Teman-teman hari ini, sales di bulan Mei ini surprisingly malah naik. Jadi kita Maret puncaknya, April mulai drop karena corona semua, tapi kita tim bekerja. Saya makanya mau bilang ke Anda semua, bagi Anda yang agak menurun sedikit teman-teman, Anda harus adjustable, karena gini, Anda harus adaptasi gitu loh, cepat. Ada apa? Kayak saya kemarin sama Ko Budi Darwin, teleponan jam 12 malam kali saya teleponan, bahwa kita lagi ngomongin leader, bahwa dia nggak bisa adaptasi. Nah, Anda harus mulai beradaptasi ya. Kalau Anda teman-teman yang mulai merasa susah adaptasi, mulai hubungi konsultasi ke upline. Ya, konsultasi. Nanti bawa, mau ada saya sama kapan, tapi konsultasi sama upline Anda. Kasih tahu kondisi Anda. Bagaimana cara adaptasinya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan hari ini semua, too much udah, saya nggak mau nambah-nambahin lagi semua. Saya mau kasih tahu bahwa Anda pasti bisa. Ingat, kami, siapapun Anda, nggak ada yang boleh remehin diri Anda sendiri. Kami selalu percaya bahwa Anda bisa, maka Anda harus percaya diri Anda bisa. Tadi Reza Andika bilang, hari ini nggak ada bonus, nggak ada masalah. Siapa tahu bulan depan 50 juta, who knows. Itu benar banget. Anda hari ini lagi tersyok-syok, nggak masalah. Bulan depan, 2 bulan, 3 bulan masih ada. Oke teman-teman, terima kasih. Siaran ulangnya ada di Facebook, Live Science, atau klik nih, di layar Anda ada live on Facebook, diklik, dia akan bawa ke Facebook officially, Anda bisa nonton siaran ulang. Ini Home Talk ada siaran ulangnya,
LOP ada siaran ulangnya. Training yang nggak pernah ada. NDO nggak akan pernah ada. Training nggak akan pernah ada siaran ulangnya, maka Anda harus hadir. Oke ya teman-teman ya. Dadah Terima kasih, semua. Maniko. See you di Bye-bye. akhir. Thank you Reza.